kembali dengan saya Herman. Hari ini kita akan belajar lagi tentang product knowledge, yaitu product knowledge yang kedua, yaitu product knowledge unit link. Oke, setelah beberapa saat yang lalu ya, kita belajar tentang product knowledge asuransi tradisional, ya, Purcinta, Purwarisan, PCB 88 dan lain-lain. Hari ini kita akan belajar tentang produk tradisional, yaitu ada PGB, PIA ya gitu. Jadi kita belajar juga tentang dasar-dasar investasi untuk asuransi asuransi unit link. Jadi kita akan lebih memahami lagi selangkah lebih lanjut, selangkah lebih maju, kita memahami lagi produk yang baru, yaitu produk-produk tentang unit link. Bagi Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami, pelan-pelan ya teman-teman ya, belajar serap ilmu ini secara perlahan-lahan. Ya, saya tahu sih ini materinya banyak banget ya, mungkin bikin Anda puyeng gitu ya, tapi nggak apa-apa, perlahan-lahan Anda serap ilmu ini, dan Anda juga bisa anytime kok belajar tentang produk-produk ini ya, lebih mudah, banyak waktu bisa Anda gunakan untuk belajar. Oke. Intinya teman-teman, kita akan belajar bersama-sama tentang produk yang utama dari Prudential ini, produk unit link yang pertama, yaitu adalah PGB dan PIA ya. Oke, baik, yuk kita langsung belajar. Yang pertama adalah produk asuransi unit link. Oke, jadi gini teman-teman, kemarin kita sudah bahas tentang konsep asuransi dan segala macam. Jadi sekarang kita melangkah pada jenis asuransi yang kedua, jenis asuransi di unit link. Jadi kalau kita lihat dari komposisi premi, untuk premi unit link sendiri begitu masuk langsung dibagi dua ya. Sebagian masuk ke premi dasar, sebagian lagi masuk ke porsi investasi. Premi dasar tentunya digunakan untuk membayar biaya asuransi dan biaya pengelolaan polis dan segala macam. Sedangkan dari porsi investasi, fungsi utamanya adalah menambah cadangan premi. Kenapa? Karena ingat, polis whole life ini adalah polis unit link ada polis whole life panjang sampai 99 tahun. Dengan demikian, ketika cadangan preminya banyak, maka ini lebih memastikan bahwa polis ini tetap berumur panjang sampai dengan masa pertanggungannya berakhir ya. Oke. Jadi kalau kita ingat kembali cara kerja premi ya, kemarin sudah di sesi sebelumnya saya sudah jelaskan juga, tapi saya ulangi kembali bahwa seiring berjalannya waktu biaya asuransi selalu meningkat, selalu naik ya. Semakin lanjut usia kita, maka biaya asuransi akan semakin mahal. Padahal yang harus kita pahami, ketika di usia lanjut kita sudah tidak produktif. Ya, justru di usia muda ini kita yang punya penghasilan banyak income. Oleh karena itu konsep premi, ya, cara kerja premi adalah di masa-masa awal premi itu lebih tinggi dibanding biaya asuransi. Oleh karena itu ada yang namanya porsi cadangan premi yang kita kenal dengan nama nilai tunai ya. Nah, cadangan premi ini diinvestasikan oleh pengelola, oleh fund manager gitu ya, oleh pengelola investasi asuransi, untuk suatu saat kelak akan digunakan untuk membayar biaya asuransi dan pengelolaan polis di usia-usia lanjut. Nah, di situ ada porsi juga saver atau investasi. Gunanya apa? Gunanya untuk menambah porsi cadangan premi tadi sehingga lebih meyakinkan polis ini tetap hidup untuk jangka waktu yang lebih lama. Ingat, asuransi unit link ada asuransi seumur hidup atau asuransi whole life, artinya sampai dengan usia 99 tahun ya. Ini adalah cara kerja premi. Oke, kita akan masuk pada konsep asuransi unit link. Yang pertama adalah Rolling Investor Account ya. Ini adalah produk dasar yang lebih menitik beratkan kepada investasi. Nah, investasi ini adalah asuransi ini memang fokusnya kepada investasi, bukan kepada asuransinya gitu ya. Oke. Secara mudahnya adalah asuransi ini adalah hanya 125% dari premi yang disetor. Dan yang disetor berapa, maka dia mendapatkan manfaat jiwa apabila meninggal dunia, atau ketika mengalami cacat tetap dan total, maka dia akan mendapatkan manfaat 125% dari premi tunggal yang disetorkan tadi. Ya, plus nilai tunai yang terbentuk gitu ya. Karena apa? Dana disetorkan akan diinvestasikan kemana? Ya fund atau dana yang dipilih. Bisa saham, bisa obligasi, atau bisa cash ya, cash fund itu. Ini dia akan dikelola untuk
meningkatkan hasil investasi yang ada di dalam dana-dana yang disetorkan tadi. Ya. Nah, kita juga ada juga konsep yang namanya GIO, Guaranteed Issued Offering. Jadi ini benar-benar pasti akan disetujui. Kenapa? Syaratnya adalah setor 12 juta premi dasarnya plus top up 300 juta kalau rupiah ya. Oke. Nah, ini pasti disetujui. Kenapa? UP-nya kecil. Jadi hanya 125% kali 12 juta kan cuma 15 juta. Oke. UP-nya 15 juta, uang pertanggungannya 15 juta, plus top up 300 juta. Ini pasti disetujui, meskipun nasabahnya sudah sakit kritis, sudah mau meninggal katakanlah, ini di-approve teman-teman. Jadi ini adalah konsep yang ditawarkan, dan bahkan kita bisa tiga. Pertama bisa PIA rupiah, PIA rupiah syariah, dan juga PIA yang US dollar. Nah, ini tiga-tiganya bisa dimiliki secara bersama-sama sehingga bisa menambah uang pertanggungan ini secara tidak digabung tapi sendiri-sendiri. Kita diizinkan sampai memiliki 3 GIO gitu ya. Oke, secara umum seperti itu, jadi sangat sederhana sekali PIA teman-teman ya, sederhana sekali. Ingat, fungsi utama dari PIA adalah investasi, hanya investasi saja. Uang pertanggungan ya bonus lah ya, bonus yang nggak terlalu ini banget, sederhana sekali. Nggak ada riders, nggak ada apa-apa, nggak ada manfaat tambahan, hanya investasi saja, itu saja. Oke, sekarang kita masuk ke produk utama yang kedua, yaitu pooling generasi baru, PGB atau PSGB kalau untuk yang syariah. Ya, ini adalah konsep yang menurut saya adalah konsep baru, yang namanya generasi baru gitu ya. Ini adalah pembaruan dari produk-produk unit link yang lama, PAA ya, Pooling Assurance Account. Ada penyesuaian, ada penyempurnaan dari produk yang kita miliki yang lama. Oke. Ketentuan umumnya seperti ini untuk PGB dan PSGB. Pertama adalah rupiah dan dolar. Kemudian usia pemegang polis ini sama ya, kayak asuransi tradisional. Usia pemegang polis 21 tahun atau 18 tahun tapi sudah menikah ya. Oke. Kemudian lalu usia tertanggung utamanya berapa? Satu hari aktual ya, aktual sampai dengan 70 tahun usia ulang tahun berikutnya. Jadi kalau dia usianya sekarang 69, secara sistem ketika dia masukin datanya di SKS gitu ya, kalau bikin ilustrasi di Proofos, maka akan terdeteksi usianya 70 tahun. Jadi yang dihitung adalah usia ulang tahun berikutnya. Kemudian minimal preminya adalah 400.000 satu bulan atau 4,8 satu tahun, tapi tanpa saver. Kalau pakai saver itu jadinya jatuhnya 500.000, 6 juta jadinya. Karena dengan saver minimal saver itu 1 juta satu tahun ya, itu minimal seperti itu. Jadi kalau tanpa saver 400.000, tapi kalau dengan saver bisa 500.000 minimal. Dan minimal premi dasar adalah 1,4 juta per tahun atau sekitar 120.000 per bulan. Tetapi nggak bisa cuma segitu aja, harus tetap 500.000. Kalau ada savernya minimal harus 500.000. Jadi ada 120.000 untuk premi dasar. Savernya, perlu savernya untuk investasi ada 380.000. Jadi totalnya tetap 500.000 ya. Oke. Kemudian maksimal preminya tidak ada ya, tergantung dari usia dan uang pertanggungan yang diambil. Kemudian ada ketentuan top up ya, ketentuan top up-nya bisa top up, kemudian pertanggungan sampai dengan 99 tahun, dan pembayaran preminya bisa sekali bayar, bisa bulanan, bisa tribulanan atau semester atau juga tahunan ya. Oke, sekarang manfaat pertanggungan dari PGB. Oke, pertanggungan dari PGB ini adalah sebetulnya cuma 2 ya. Pertama, meninggal dunia sebelum berusia 99 tahun atau tetap hidup di usia 99 tahun. Ini sama kayak perwarisan ya, sama seperti perwarisan. Jadi sampai dengan 99 tahun, kalau dia meninggal dunia sebelum 99 tahun, maka uang pertanggungan keluar 100%. Kalau dia tetap hidup sampai 99 tahun, maka uang pertanggungan juga keluar 100%. Ya, jadi 2, manfaat meninggal dunia dan manfaat jatuh tempo. Kemudian preminya ya, begitu dimasukkan langsung di split 2. Satu masuk premi dasar, satu masuk ProSaver. Nah, ProSaver ini adalah top up berkala ya. Bisa juga top up tunggal. Nah, ini masuknya ke saldo unit premi top up. Yang premi dasar dimasukkan ke saldo unit premi berkala. Ya, selamanya ini akan terpisah, 2 fund ini, 2 premi dasar dan premi ini akan terpisah. Yang premi dasar digunakan untuk membayar biaya asuransi segala macam. Sedangkan top up ini sebenarnya untuk menambah cadangan premi ya. Jadi
Jadi perbedaannya apa? Perbedaannya adalah nanti ya akan saya sebutkan. Jadi untuk premi unit berkala ini, kalau kurang dari 3 tahun, kalau mau diambil ada biaya gitu ya. Tetapi kalau yang diambil dari saldo unit premi top up nggak ada biaya. Kapanpun bisa diambil ya, tidak ada batasan, tidak ada larangan. Tetapi khusus akumulasi premi dasar yang terkumpul di dalam cadangan premi sebagai nilai tunai, itu ketika diambil kurang dari 3 tahun dia akan kena biaya. Biayanya berapa nanti di belakang akan disebutkan ya. Oke. Oh ya, dan premi dasar dan premi saver ini fundnya bisa berbeda-beda. Misalnya premi dasarnya cash fund untuk yang pasar uang, untuk yang top up berkala atau top up berkalanya misalnya equity fund. Nanti top up tunggalnya misalnya ngambilnya Greatest China Equity Fund misalnya. Boleh, ini boleh beda-beda gitu ya. Jadi artinya diberikan kebebasan sangat sangat tinggi fleksibilitasnya untuk menentukan pilihan dana apa yang mau diambil. Kemudian biaya akuisisi, ya. Biaya akuisisi itu apa sih sebetulnya sih? Biaya akuisisi adalah biaya yang diambil dari porsi premi dasar atau premi top up yang itu digunakan untuk ya sebetulnya itu sebagian besar untuk komisi kita tenaga pemasaran gitu ya. Jadi kalau ditanya nasabah akuisisi itu apa sih gitu ya, kita jawabnya gimana? Ya akuisisi adalah biaya yang harus dibayar oleh pemegang polis ya dalam hal ini nasabah untuk biaya pengelolaan biaya apa sih namanya maintenance polis oleh tenaga pemasar lah ya, kita bisa ngomong seperti itu gitu, atau biaya yang memang harus dikeluarkan untuk fee profesional seorang tenaga pemasar. Anda harus jujur aja mengakui bahwa ini akuisisi, ini porsinya diberikan untuk nggak cuma saya gitu, tapi juga untuk semua tenaga pemasar yang bergabung. Jadi porsinya memang semua nasabah prudensial ketika dia membeli PGB, PSGB, maka ada porsi akuisisi yang dipotong dari premi dasarnya dia. Di tahun pertama dipotong 70%, 30% dimasukkan ke dalam investasi, langsung masuk ke saldo. Di tahun kedua sama 70 akuisisi, 30% masuk ke saldo. Nah, di tahun ketiga 45 20 20 20, sisanya 80% dimasukkan ke premi dasar. Sedangkan dari ProSaver, baik top up berkala maupun top up tunggal itu selalu dipotong 5% untuk akuisisi, sedangkan 95% dimasukkan ke saldo. Oke. Sekarang kita jumlah. Akuisisinya total berapa sih? 70, 70, 140% ditambah 60, 200%. Jadi nasabah dipotong 200% selama 5 tahun sebagai biaya akuisisi. Oke. Kadang-kadang suka ada omongan negatif begini. Beli asuransi unit-linked itu cuma memperkaya agen aja, begitu ya. Jadi bikin duitnya dimakan sama agen, teman-teman. Ya sekarang saya mau nanya, bisnis apapun pasti ada biaya dong, ya. Anda masuk ke dokter, bayar misalnya 150.000 biaya dokternya plus obat-obatan segala macam, plus biaya MRI, biaya segala macam gitu kan. Toh dokter juga tidak menjamin Anda sembuh, tapi Anda tetap harus bayar. Itu adalah professional fee yang harus dibayar oleh si nasabah. Apakah itu tidak memperkaya dokter? Iya dong, itu jasa profesi. Sama kayak kita juga dibayar dengan porsi seorang agen kan porsinya 30% ya. 30% agen, 33% adalah untuk leader. Oke, jadi itu adalah porsi yang harus dibayar oleh nasabah kepada kita karena mereka menggunakan jasa profesi kita. Oke. Kalau misalnya dibilang begini, yaudah dibalikin lagi fee kamu buat saya, ya kalau menurut saya sih itu nggak fair ya gitu ya. Kalau misalnya dibalikin lagi, ingat dari komisi kita juga kita dikenakan pajak, jadi artinya kalau dikembalikan, loh masa kita harus bayar pajak sementara duitnya kita kembalikan. Kalau memang dia menghendaki itu, sebaiknya saran-saran kita, yuk kalau begitu kasih referensi lah ke kita. Nanti di referensi yang didapatkan, Anda mendapatkan proof flyer atau rekrut aja sekalian jadi agent, maka langsung Anda mendapatkan komisi 30%. So everybody's happy gitu ya. Ingat akuisisi adalah fee profesional, jadi sudah sangat selayaknya Anda terima, Anda miliki atas usaha profesional yang Anda lakukan. Oke, satu. Yang kedua, kok gede banget sih sampai 200%? Jangan takut teman-teman, khusus PGB ini adalah penyempurnaan dari produk unit link yang lama, PAA. Di sini ada namanya, nanti di belakang saya jelasin ya, tapi sedikit saya akan jelaskan. Unit PGB ini bagusnya ada porsi nanti ada bonus ya, bonus investasi
investasi yang setiap tahun diberikan 5% ya selama 10 tahun. Kemudian di atas tahun ke-11 ada 10 tahun. Kalau di jumlah itu hampir 200% juga kok. Balik lagi loh. 10 tahun 5 kali 10 50 juta, 50%, kemudian 10 tahun 10%, 100%, 150. Jadi kalau nasabah terus membayar selama 25 tahun, sebetulnya 200%-nya itu kembali kok ke nasabah kok. Ya, satu, itu bonus dari booster investasi. Belum booster proteksinya. Dia juga terus mendapatkan tambahan proteksi tanpa ada penambahan dana, tanpa penambahan biaya. Artinya bonusnya udah 2 kali lipat didapat oleh nasabah. Pertama dari booster proteksi, yang kedua dari booster investasi. Jadi nggak ada yang dirugikan secara bedanya di awal itu menjadi hak profesi kita, tetapi nasabah juga tetap mendapatkan benefit. Satu, benefit asuransinya, yang kedua juga dikembalikan dalam jangka waktu 25 tahun ya. Oke. Yang berikutnya, ada bonus juga bagi si nasabah, itu bonus accident cover booster. Jadi setiap nasabah yang mengambil UP minimal 200 juta, dia otomatis mendapatkan bonus tambahan 100% kalau meninggal kecelakaan. Ya. Jadi ada tambahan 100%. Jadi kalau meninggal ambil UP 1 miliar gitu ya, artinya kan sudah di atas 200 juta, meninggal dunia keluarnya dari 2 miliar. Jadi ada bonus nih 100% ya. Ini mirip-mirip kayak kayak Purcinta. Coba Purcinta kalau kecelakaan 200%, ini cuma 100%. Tapi oke lah ya, 100% lumayan lah ya. Oke. Kemudian fasilitas polis apa saja? Nah, ini fasilitas polis ini yang tidak ada di polis-polis tradisional, teman-teman. Ini hanya ada di Unit Link. Yang pertama adalah bisa top up. Top up itu apa? Nambah tambah dana lah ya, tambah dana untuk ke saldo top up gitu ya. Untuk apa? Cadangan premi. Bisa untuk cadangan premi, bisa juga untuk investasi, teman-teman. Kalau nasabahnya memahami tentang investasi, ini bisa digunakan sebagai sarana investasi yang sangat baik gitu ya. Oke, kemudian yang kedua adalah ada fasilitas penebusan atau surrender. Bisa tutup polis anytime gitu ya. Dan bisa withdrawal, teman-teman, bisa penarikan dana. Nilai tunai yang ada bisa ditarik ya. Kalau penarikan dananya untuk dari saldo premi dasar, ada biaya kurang dari 3 tahun. Sedangkan untuk dari premi top up itu tidak ada biaya. Anytime bisa ditarik tanpa biaya. Kemudian bisa switching, pengalihan dana, bisa redirection, pengalihan dana yang dituju. Switching, redirection itu hampir mirip. Kemudian ada non-lapse garansi. Jadi ada garansi polis itu tidak akan lapse kalau nasabah terus bayar premi. Ya. Oke, dan bisa cuti premi atau premium holiday ya, karena ada nilai tunai tadi, ada cadangan premi yang cukup. Selama ada cadangan premi dan umur polis sudah lebih dari 3 tahun, maka dia boleh cuti. Ya, itu menariknya. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, top up ya. Top up adalah boleh dilakukan kapanpun. Ya, boleh kapanpun. Anytime, mau setiap hari boleh. Nah, minimal top up-nya 1 juta. Ya, minimal top up 1 juta. Nggak boleh kurang. Lebih boleh. 1 miliar boleh banget gitu kan. Nah, top up juga diperbolehkan untuk new business baru buka langsung top up boleh. Nah, tetapi pada saat cuti premi nggak boleh top up. Jadi posisi polis harus aktifkan dulu baru bisa top up. Oke. Yang kedua adalah surrender atau penebusan. Oke. Penebusan adalah anytime bisa ditutup, silahkan ya. Tetapi ingat, ada biaya kalau ditutup kurang dari 3 tahun ya. Dari dana itu akan ada biaya. Jadi nilai tunainya adalah nilai tunai saldo unit premi berkala dikurangi biaya surrender bila ada, ditambah dengan nilai tunai yang saldo top up, premi top up ya. Di jumlahnya seperti itu. Sederhana kok, hitung-hitungannya sangat sederhana. Kelihatan kok muncul nanti kalau Anda nggak usah pusing cara ngitungnya seperti apa, kan kelihatan nilai tunainya berapa, dari Profos Anda akan kelihatan berapa saldonya yang bisa dicairkan. Kemudian penarikan dana atau withdrawal, itu pun boleh dilakukan kapanpun saja. Kapanpun, mau setiap hari mau narik selama dananya masih ada, boleh Anda lakukan ya. Oke, minimal 500.000 penarikan ya. Kalau untuk syariah minimal 1 juta. Nah, minimal saldo tersisa, sisain 3 juta ya. Sisain 3 juta. Nggak boleh diambil semuanya, sisain 3 juta aja ya. Kenapa? Untuk memastikan polis tetap hidup. Takutnya diambil semua, habis itu polis tutup ya, karena sudah nggak ada saldonya, nggak bisa bayar biaya asuransi. Oke. Kemudian penarikan dari saldo premi tidak ada biaya. Tapi kalau untuk saldo yang 2 tahun pertama, nih
biayanya sekian. Oke. Jadi kalau misalnya baru 1 tahun, kena biaya 75%, gede banget ya. Iya, makanya jangan diambil di tahun pertama, jangan tutup tahun pertama. Di tahun kedua ada biayanya 30%. Nah, kalau di atas tahun ketiga sudah nggak ada biaya. So, kalau mempertahankan dana minimal nasabah sudah harus menyelesaikan pembayaran preminya di 3 tahun pertama, baik surrender maupun withdrawal. Oke. Dan no lapse garansi, teman-teman, ini adalah garansi yang diberikan apabila nasabah selalu bayar premi. Ya, nggak pernah telat, ya nggak pernah lapse, nggak pernah cuti premi, nggak pernah narik dana, ya nggak pernah turun premi, pokoknya rajin gitu. Dan dia harus setuju meningkatkan premi dasar dan saver kalau terjadi kenaikan biaya asuransi, maka polis akan dijamin tidak akan pernah lapse. Ya, ini jaminan dari Prudential. Oke, switching juga bisa dilakukan. Switching itu pengalihan, misalnya dari saham dialihkan ke obligasi, dari obligasi dialihkan ke cash fund, itu boleh kapanpun boleh dilakukan, bahkan ini free, nggak ada biaya, asal maksimal 5 kali dalam setahun, ya. Lebih dari 5 kali kena biaya 100.000, ya. Oke. Kemudian tetapi nggak boleh kalau misalnya dari konvensional ke syariah itu nggak boleh. Konvensional ya konvensional, ya, equity fund ya ke cash fund. Kalau mau syariah ya harus syariah fund syariah gitu, nggak bisa syariah ambil yang konvensional, nggak boleh. Oke. Kemudian saldo tersisa 2 juta, teman-teman. Tadi kalau untuk penarikan minimal 3 juta, kalau untuk switching minimal 3 juta, 2 juta ditinggalkan. Disisain lah ya. Redirection juga sama. Kapanpun boleh dilakukan dalam kelipatan 5%, ya. Kemudian tidak ada biaya juga sama sekali redirection, hanya bisa dari konvensional sekali sama lah ya. Oke, teman-teman. Cuti premi boleh nggak? Boleh dilakukan minimal setelah umur polis 3 tahun. Kalau belum 3 tahun nggak boleh cuti premi. Jadi artinya meskipun nilai turunnya banyak banget di dalam polis, tapi nasabah tidak melakukan pembayaran premi berkala dalam 3 tahun, maka polis otomatis lapse. Ya, begini misalnya gini. Nasabah umur polis baru 5 bulan, kemudian nasabah top up. Misalnya premi bulanannya 1 juta. Bulan kelima, kemudian top up 100 juta. Dia berpikir, kan sudah top up 100 juta, cukuplah buat bayar 100 bulan, kan gitu. Kemudian santai-santai. Itu bisa lapse polisnya, teman-teman. Kenapa? Karena di dalam 3 tahun pertama, dia harus terus bayar rutin setiap bulan. Itu bisa dilakukan, yang top up dan cuti premi adalah bila polis sudah berumur 3 tahun, teman-teman. Kalau udah 3 tahun dia boleh top up, habis itu dia nggak usah bayar lagi, itu boleh. Itu statusnya polis dalam masuk masa cuti premi. Sebelum 3 tahun tidak boleh cuti premi, harus selalu bayar polis secara berkala. Ingat ini, teman-teman, ya, ingat jangan sampai Anda menyarankan udah Pak top up aja sekarang, habis itu nggak usah bayar. Oh, nggak bisa Pak, kalau 3 tahun tetap harus bayar secara berkala, mau bulanan kek, mau semesteran kek, tahunan. Kalau mau gitu caranya, bayar aja langsung 2 tahun di depan gitu ya. Premium pay to death advance gitu ya, PTDA. Bayar 2 tahun gitu kan. Nanti di tahun ketiga bayar lagi tahun ketiga gitu. Nah, habis itu langsung top up. Itu boleh. Ya, oke. Nah, ini yang saya bahas tadi, yang masalah untuk mengganti akuisisi 200%. Ingat teman-teman, di investasi, nasabah mendapatkan pro booster investasi. Di 10 tahun pertama, ini mendapatkan tambahan alokasi investasi 5%. Setelah tahun ke-11 dan seterusnya, itu dapat 10%. Ya, jadi kalau nasabah bayar 25 tahun, 10 tahun pertama dapat tambahan pro booster investasi 50%, 15 tahun 150%, kan totalnya 200%. Ingat akuisisi tadi 200% ya nasabah. Sebenarnya balik nih duit nasabah. Komisi yang diberikan pada kita dikembalikan lagi kepada nasabah. Nasabah nggak rugi lah sebetulnya, ya. Oke. Dan polis ini juga bebas biaya administrasi sepanjang ada syaratnya, auto debit, kemudian pakai e-policy, artinya nggak pakai buku polis, tapi polis dikirim melalui email. Kemudian e-transaction, semua laporannya surat menyurat, laporan semuanya melalui email. Maka ini auto debit rekening, ya, atau kartu kredit, maka ini akan otomatis bebas biaya administrasi. Lumayan mahal loh biaya administrasinya itu, ya. Ini lumayan sangat bermanfaat buat nasabah. Oke, kemudian
Proteksinya juga ada bonus nih, ada bonus proposer proteksi. Tambahan UP sebesar 5% per tahun sampai dengan usia 50. Nambah terus teman-teman, nambah terus UP-nya ya, nambah terus. Kemudian tambahan UP meninggal 2 kali kalau kecelakaan tadi yang 100% tambahan. Kemudian ada produk-produk, dan ini PGB adalah produk dasar, artinya masih bisa ditempelin dengan manfaat-manfaat tambahan yang kita sebut dengan riders ya. Oke. Yuk kita lanjut. Yuk, manfaat dasarnya kalau saya hitung seperti ini ya teman-teman ya, konsepnya ya. Oke, bayar terus selama beberapa tahun, katakanlah 20 tahun ya, rutin membayar, pertanggungannya sampai 99 tahun. Nah, kalau terjadi resiko, misalnya meninggal dunia karena sakit atau karena usia, maka uang pertanggungan keluar 100% plus nilai tunai pada saat klaim ya. Kalau meninggal kecelakaan, keluarnya UP 200% plus nilai tunai pada saat klaim, dan polis tutup ya, karena sudah klaim kan, selesai gitu ya. Oke. Nah, kalau dia punya riders yang lain, ya sudah berarti tutup juga ya, tutup juga. Ada polis-polis udah tutup juga kan, udah meninggal kan, selesaikan manfaat dasar. Artinya kalau manfaat dasar tutup, ya manfaat ridersnya juga tutup ya. Jadi produk dasar atau manfaat dasar itu adalah yang utama. Ketika dia tutup, maka semua ridersnya juga akan ikut mati. Tetapi kalau ridersnya ditutup, produk dasarnya masih tetap bisa hidup ya. Oke, kenapa? Karena produk dasarnya sampai 99 tahun. Sedangkan ridersnya biasanya sampai, ada yang sampai 55, ada yang 65, ada yang 75, ada yang 85 gitu ya. Biasanya jarang yang sampai 99 tahun. Oke, jadi biasanya yang sering kejadian ridersnya sudah nggak ada, produk dasarnya masih terus hidup. Tetapi kalau meninggal dunia, otomatis produk dasarnya selesai, maka ridersnya juga ikut selesai. Kalau ternyata tidak ada resiko, sampai 99 ternyata hidup, sehat, walafiat gitu ya, maka uang pertanggungan keluar 100% plus nilai tunai pada saat itu. Oh, pasti gede banget ya nilai tunainya ya di tanggal 99. Jadi manfaatnya ada dua, manfaat meninggal dunia dan manfaat jatuh tempo. Nah, ini adalah komposisi riders teman-teman ya. Oke, riders dari PGB itu banyak banget. Ada riders manfaat meninggal dunia dan catat tetap total, kemudian manfaat kecelakaan, riders manfaat kondisi kritis, riders manfaat pembebasan premi, dan riders manfaat kesehatan. Oke, untuk yang meninggal dunia itu ridersnya adalah namanya pruling term ya. Pruling term itu seperti asuransi berjangka, term life ya. Jangka waktunya bisa pilih sampai 55, 65, 75, 75 gitu ya, bisa pilih. Otomatis lebih murah daripada apa bedanya dengan uang pertanggungan di produk dasar PGB? Bedanya tentunya lebih murah dibanding UP dasar PGB, dan tidak ada manfaat bonus kecelakaan 100% ya. Otomatis preminya akan lebih murah, dan ketika membeli link term ada diskonnya juga. Semakin besar uang pertanggungan, diskonnya semakin besar. Di atas 750 juta, maka mendapatkan diskon sampai 30% biaya asuransinya. Ya, jadi kalau beli link term, ingat-ingat minimal 750 juta ya. 751 lah gitu. Maka diskonnya adalah 30% dari biaya akuisisi. Dari biaya asuransi. Kemudian yang kedua adalah bonus catat tetap dan total atau Pro Total and Permanent Disablement. Ya, catat tetap dan total itu adalah kondisi ketika seseorang nasabah mengalami yang namanya ketidakmampuan secara permanen. Ya, ketidakmampuan permanen apa misalnya? Yang pertama adalah karena tidak bisa melakukan beberapa kegiatan dasar, nggak bisa mandi sendiri, nggak bisa makan sendiri, nggak bisa ganti baju sendiri, nggak bisa bergeser, nggak bisa berpindah, nggak bisa mandi sendiri, nggak bisa toiletry. Ada 6 ya. Kalau 3 dari 6 ini terpenuhi, maka keluarlah riders catat tetap total. Atau mengalami kecacatan 2 mata, 2 kaki, 2 tangan, atau kombinasinya 1 mata, 1 kaki, 1 mata, 1 tangan, 1 tangan, 1 kaki. Nah, itu bisa klaim catat tetap dan total ya. Oke. Sedangkan manfaat kecelakaan ada yang namanya Pro Personal Accident Death and Disablement Plus. Oke. Ini adalah manfaat kecelakaan yang menyebabkan cacat ya. Misal putus 1 jari tangan, putus 1 lengan, putus 1 kaki gitu kan. Nah, kalau putus 2 kaki, maka masuknya ini namanya PADD plus ya. Kalau putus 2 kaki, PADD-nya keluar 100%, masih ditambah dengan total permanent disablement karena kehilangan 2 kaki. 2 tangan, dari pangkal lengan gini putus semuanya, maka PADD-nya keluar 100%, TPD-nya juga keluar 100% gitu ya. Tapi kalau cuma 1 tangan doang, TPD-nya nggak bisa diklaim, tetapi PADD-nya keluar 50%. 1 jari tangan 10%, 10%, 10% gitu ya. Ada hitungannya.
satu tungkai berapa, satu tangan, itu ada hitung-hitungannya, ada persentase-persentasenya. Dalam masyarakat tertentu, ada beberapa orang, berkelompok orang yang sering memanfaatkan ini, PADD ini. Nggak punya duit, dipotong dulu jarinya. Tek, lumayan lah, klaim 10%. Gitu kan. TPD-nya, PADD-nya 100 juta, dipotong satu jari kan lumayan dapat 10 juta. Ya, menyedihkan sih sebetulnya, tapi ini ada. Ini fraud lah ya masuknya lah ya. Penipuan lah ya, penipuan. Tapi ini ada, teman-teman. Oke, yang kedua adalah manfaat kondisi kritis, namanya Pro Total Critical Cover. Nah, di dalam Pro Total Critical Cover di sana ada dua riders juga, yaitu adalah CCB 61, Crisis Cover Benefit 61 Plus, dan Early Stage Crisis Cover Plus. Ya, jadi dua riders digabung menjadi satu, menjadi Pro Total Critical Cover. Nanti di belakang akan saya jelaskan. Intinya adalah apabila terpenuhi kriteria kondisi kritis, maka akan keluar sejumlah uang yang nominalnya cukup besar. Untuk apa sih? Bisa untuk menambah biaya pengobatan sakit kritis atau untuk menjadi proteksi income. Ya, oke. Ini mirip-mirip seperti PCB 88. PCB 88 kan kombinasi antara kematian dengan kan CCB 88 tuh. PCB 88 itu CCB 61 tuh sebetulnya. Ya, sama persis, cuma di sini ada tambahan kecelakaannya aja gitu kan. Gitu. Cuma sampai dengan usia 88, sedangkan CCB 61 malah paling cuma sampai 65 atau 75 ya. Kalau PCB 88 bahkan sampai usia 88 tahun. Oke, kemudian adalah manfaat pembebasan premi. Di sana ada Pro Payer dan ada Pro Waiver 33. Apa tuh artinya payer? Payer adalah bebas premi. Bebas premi dua-duanya, premi berkala maupun premi top up. Itu bebas tuh Pro Payer. Kalau Pro Waiver itu hanya bebas premi dasarnya saja, pro top up-nya tidak dibayarkan. Oke. Kemudian Pro Spouse Payer atau Pro Spouse Waiver adalah kalau payer artinya kepada diri sendiri. Kalau misalnya saya tertanggung utama, kemudian saya membeli Pro Payer untuk saya sendiri, ketika saya mengalami sakit kritis, maka premi polis saya berhenti. Saya nggak bisa bayar, diteruskan oleh Prudential sampai saya berusia 65 tahun. Itu Pro Payer. Sedangkan Pro Spouse Payer adalah pasangan saya. Ketika saya terkena sakit kritis, maka polis istri saya bebas premi sampai dia berusia 65 tahun. Sedangkan Pro Parent Payer adalah saya atas polis anak saya. Saya sebagai parent payer dari anak saya ketika saya terkena sakit kritis atau ketika saya cacat tetap total atau ketika saya meninggal dunia, maka polis anak saya menjadi bebas premi, diteruskan sampai anak saya berusia 25 tahun. Itu adalah konsep dari Pro Parent Payer, Pro Spouse Payer, dan Pro Payer. Kalau Anda ingat pada terminologi asuransi pada video sebelumnya di asuransi tradisional dan pengertian terminologi asuransi, Pro Payer adalah memerlukan yang namanya tertanggung tambahan. Jadi saya sebagai tertanggung tambahan di dalam polis istri saya. Saya adalah tertanggung tambahan sebagai di dalam polis anak saya. Di dalam polis anak saya tertanggung utamanya adalah anak saya. Saya adalah tertanggung tambahan di polis anak saya gitu ya. Oke, kalau di polis istri saya sebagai tertanggung utama, saya sebagai tertanggung tambahan. Oleh karena itu, istri saya bisa mengambil Pro Spouse Payer. Ketika saya sakit kritis, saya cacat tetap total, atau saya meninggal dunia, maka polis istri saya bebas premi sampai istri saya berusia 65 tahun. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah manfaat kesehatan, Pro Prime Healthcare Plus. Inilah manfaat penggantian biaya rumah sakit ya, di seluruh dunia. Ya, ada beberapa plan, ada 8 plan di Indonesia, Asia kecuali Jepang, Hong Kong, dan Korea, dan Hong Kong, Singapura, Hong Kong, sama Jepang. Kemudian seluruh dunia kecuali Amerika Serikat. Ada 8 pilihan, dan ini adalah yang menarik adalah fasilitas pertanggungan sesuai tagihan dan cashless. Ya, nggak perlu keluar uang cash lagi lah. Cukup tunjukin kartu saja, maka semuanya akan diatasi. Oke, yuk kita mulai ke riders yang pertama, yaitu adalah Link Term. Ya, Pro Link Term. Ya, ini adalah asuransi tambahan atau riders dari PGB atau PSGB yang menambah uang pertanggungan jiwa. Ya. Nah, di sini nih kita lihat nih ya. Jadi bisa cuma sampai 55 tahun. Jadi kalau PGB kan sampai 99 tahun ya. Nah, kita bisa menambah nih Link Term sampai 55. Loh,
Terus fungsinya buat apa? Jadi gini fungsinya teman-teman. Misalnya nih ya, misalnya nih, ada orang yang berusia 35 tahun, oke? Masa produktif orang kan sampai usia 55. Ya, itulah masa-masa rawan. Artinya sampai 55 dia tetap harus memiliki penghasilan. Karena apa? Dia memiliki tanggungan. Anak-anaknya harus tetap kuliah, anak-anaknya harus tetap sekolah, keluarganya tetap harus hidup, ada atau tidak ada dia. Oke. Jadi sebetulnya kebutuhan uang pertanggungan terbesar adalah sampai dengan berusia 55. Sementara PGB nggak bisa sampai 55. PGB mau nggak mau sampai dengan usia 99 tahun. Ya gitu ya. Oke. Dihitung punya hitung uang pertanggungan yang dia butuhkan katakanlah misalnya 3 miliar. Kalau dia ambil PGB 3 miliar, maka akan mahal. Maka yang dilakukan adalah dia ambil misalnya uang pertanggungan PGB-nya 500 juta sampai usia 99, sedangkan kekurangannya yang 2,5 miliar dia beli long term. Dia beli long term sampai dengan usia 55 tahun. Maka kalau dia meninggal dunia sebelum usia 55 tahun, maka akan keluar uang pertanggungan sebesar 3 miliar ya. Jadi 500 tambah 2,5 miliar, artinya dia sudah menghitung dengan 3 miliar, anaknya tetap bisa kuliah. Istrinya tetap bisa melanjutkan hidup dan menemani anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Setelah 55, setelah dia pensiun, anaknya diasumsikan sudah selesai kuliah, gitu kan, sudah bisa bekerja, jadi sudah nggak perlu lagi dukungan finansial, sudah mandiri, jadi sudah nggak perlu lagi nih 2,5 miliar, ya cukup 500 miliar hanya untuk biaya pengalihan harta, harta waris atau untuk yang lain-lain, atau untuk sekedar menambah lah biaya pemakaman segala macam ya. Ini konsepnya seperti jadi ini adalah merupakan titik temu dari asuransi whole life ditambah dengan asuransi term life. Tadi saya sebutkan, jadi kalau misalnya pembeliannya di atas 750 juta, biaya asuransinya dapat diskon 30% gitu ya. Ini adalah asuransi link term. Kemudian, nah kapan nih kita bisa, tadi saya jelasin, ini relatif lebih murah teman-teman. Link term tuh murah banget dan lebih terjangkau lah ya dibanding PGB yang sampai 99 tahun. Jadi kalau ada nasabah yang ingin mendapatkan UP besar dalam jangka waktu yang pendek, nggak terlalu panjang kayak tadi 55, ya sudah link term aja gitu kan. Oke. Atau misalnya dia punya hutang yang kira-kira baru lunas nanti 20 tahun yang akan datang, usia sekarang 40, dia ambil KPR 15 tahun, berarti kan baru lunas nanti di usia 55, ya udahlah ambil link term aja lah sampai usia 55. Jadi kalau ada apa-apa lunas lah hutang saya gitu ya. Oke, atau biaya pendidikan tadi yang saya ceritakan. Oke. Kemudian link term ini saran saya nih ya, sebaiknya maksimum sampai 70 tahun. Karena kalau di atas 70 tahun jatuhnya mahal. Jatuhnya mahal ya. Kalau jualan mending ambil UP dasar aja di PGB aja sampai 99. Nggak beda, ya beda lah ya gitu ya. Oke. Kemudian tadi saya jelasin ya kalau bisa ngambil link term ya di atas 750 juta. Dapat diskonnya gede soalnya uang biaya asuransinya. Oke. Link term cuma itu saja teman-teman. Sederhana banget ya. Itu adalah riders yang pertama. Yang tambahan dari PGB adalah menambah uang pertanggungan jiwa. Jadi tadi PGB produk dasarnya adalah whole life, nah sekarang ditambah dengan term life ya, jangka waktu yang terbatas 55, 65, 75. Oke. Sekarang yang kedua adalah true total permanent disablement atau cacat tetap dan total ya. Kriterianya ada dua nih teman-teman ya, hilangnya dua fungsi utama tubuh, hilang fungsi, ini hilang fungsi ya, bukan putusnya gitu ya. Jadi hilang fungsi, 2 mata, 2 kaki, atau 2 tangan, atau kombinasinya, 1 mata, 1 kaki, 1 mata, 1 tangan, 1 tangan, 1 kaki, kombinasinya. Maka uang pertanggungan keluar 100%. Oke. Atau ketidakmampuan tadi, nggak bisa mandi sendiri, nggak bisa makan sendiri, nggak bisa bergerak, nggak bisa beralih, nggak bisa memakai baju, nggak bisa melakukan kegiatan toileting atau di kamar mandi ya. Nah ini maka bisa diklaim, maka akan keluar uang pertanggungan untuk TPD ini atau cacat tetap dan total atau CTT itu 100%. Oke. Maksimal untuk UP untuk TPD ini adalah 100% UP dasar dan pooling ya, atau maksimal 15 miliar per jiwa, maksimalnya segitu. Oke, usia masuknya 6 sampai 60 tahun, usia pertanggungan maksimal 70 tahun ya. Oke, jadi ini adalah true total permanent and disablement atau catat tetap dan total ya. Oke, jadi artinya tetap hidup cuma tidak bisa ibaratnya udah cacat tetap lah ya, separuh dari fungsinya sudah nggak ada kali gitu ya. Bayangin nggak punya 2 kaki, otomatis aktivitasnya akan berkurang drastis. Nggak punya 2 tangan, otomatis nggak bisa drastis. Atau nggak punya 2 mata, langsung buta, pasti langsung berubah drastis produktivitasnya. Atau
nggak bisa mandi sendiri, nggak bisa makan sendiri gitu ya, harus bantuan orang gitu kan. Ini kan sebenarnya kayak apa sih, uang pertanggungan jiwa yang dipercepat ya, akselerasi lah ya, akselerasi uang meninggal dunia gitu. Oke, jadi ada masa tunggu 180 hari. Jadi begitu dia dokter mengatakan bahwa ia terdiagnosis cacat dan total, maka 180 hari kemudian akan apa namanya, klaimnya akan dibayarkan ya. Oke, jadi tunggu dulu 180 hari maka baru bisa dilajukan klaim. Oke, sederhana itu doang teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang sangat luar biasa, PPH Plus, Pro Prime Healthcare Plus, manfaat rumah sakit yang S-Charge dan cashless. Apa artinya S-Charge? S-Charge artinya adalah sesuai tagihan. Tagihannya mau berapapun, asal tidak melewati plafon tahunan, maka akan dibayar. Oke, itu S-Charge. Cashless artinya tidak perlu harus ada kegiatan membayar terlebih dahulu. Semuanya di-cover oleh kartu ini, Black Card ini ya, kalau Black Card PPH Plus gitu ya, maka di cover. Cashless nggak perlu badut cash lah gitu, nggak perlu pakai transfer lah, semuanya langsung tinggal tunjukin aja, maka semua masalah beres. Oke. Oke, manfaat yang pertama, keunggulan yang pertama adalah manfaat inap tanpa batasan hari. Artinya apa? 365 hari dalam 1 tahun itu di cover teman-teman. Mau setiap hari di rumah sakit boleh. Bosen deh. Ya, bayangin teman-teman. Kalau dulu ya manfaat rumah sakit sebelum PPH Plus itu paling cuma 120 hari dalam waktu 1 tahun. Itu pun sudah lama loh. Jarang kan orang masuk rumah sakit sampai 1 tahun ya. Tapi kalau toh pun itu terjadi, ini di cover. Sepanjang manfaat tahunannya masih ada atau tidak habis, maka akan di cover full. Yang kedua, nah perlindungannya hingga sampai seluruh dunia, artinya tinggal tergantung plan yang diambil. Plan yang pertama adalah hanya khusus Indonesia, kita kenal dengan plan bronze. Ya. Kemudian yang kedua adalah Asia kecuali Singapura, Hong Kong, dan Jepang. Ini adalah silver. Yang ketiga adalah plan seluruh Asia, termasuk Singapura, Hong Kong, dan Jepang. Ini plannya gold. Kemudian plan yang ketiga adalah seluruh dunia kecuali Amerika Serikat. Ini adalah plannya platinum. Kemudian terakhir adalah seluruh dunia termasuk Amerika Serikat. Inilah plan diamond. Ya, ini adalah ada plan-plan yang dimiliki oleh PPH Plus. Jadi mau kemanapun bisa. Oke. Yang ketiga, keunggulan yang ketiga adalah bisa memilih masa pertanggungannya. Mau 55 atau bahkan 99 tahun. Ini keren banget teman-teman. Ini keren banget. Jarang banget ada fasilitas rumah sakit yang sampai 99 tahun. Biasanya sampai 75 tahun atau 85 tahun. Ini sampai 99 tahun. Pertanyaan saya udah pasti kepake banget. Kenapa? Orang usia lanjut akan lebih sering masuk rumah sakit daripada yang usia masih muda, ya kan? Nah, jadi ini pasti kepake. Ini keren banget ini. Ya, jadi artinya kalau saudara yang sekarang usianya sudah, ini kan usia masuk maksimal kan 65 tahun. Jadi kalau misalnya nasabah sudah umur 60 tahun, dan dia nggak pernah sakit, bagus banget ambil ini. Udah pasti preminya mahal ya, buat kita juga oke. Tapi jangan salah, buat dia pun juga happy loh, karena di cover sampai usia 85 atau 99 tahun ya. Keren banget ya. Nah, ini manfaat tahunannya, batas manfaatnya tuh gede banget. Ya, kita lihat nih. Ya, misalnya nih, Pak Excel, ya, dia ambil yang diamond, ini yang paling gede, plan yang paling tinggi, diamond. Ya, dia limit tahunannya 15 miliar, teman-teman. 15 miliar. Plus dia masih dapat limit booster 50 miliar. Ya, jadi misalnya gini. Dia usia 30 tahun. Oke. Kemudian setahun polis PGB-nya isut dengan riders PPH Plus. Oke, ambil diamond. Plannya diamond. Kemudian begitu isut, maka dia mendapatkan plan dan mendapatkan limit tahunan 15 miliar setahun. Oke, begitu ulang tahun polis, top up lagi, di-refill lagi 15 miliar. Ulang tahun polis, refill lagi 15 miliar. Terus begitu sampai usia 99 tahun kalau dia ambil manfaat sampai 99 tahun. Jadi di tahun pertama ternyata udah sakit, ya, keluar habis misalnya 3 miliar. Kan tersisa 12 miliar kan. Begitu ulang tahun polis, full lagi. 15 miliar lagi gitu ya. Di tahun ketiga kena cancer, harus kemo segala macam, ini itu di Singapura segala macam, habis katakanlah 30 miliar. Jangan khawatir.
Ada limit booster 50 miliar, jadi 15 miliar diambil manfaat tahunan, plus yang 15 miliar diambil dari limit booster. Jadi limit boosternya tersisa 50 dikurang 15 masih ada 35 miliar. Nah, untuk limit booster ini ketika sudah diambil maka tidak bisa diisi ulang. Jadi otomatis berkurang. Tetapi yang limit tahunan itu refillable, kembali utuh kembali. Sedangkan limit booster setelah diambil dia akan berkurang dan tidak akan pernah kembali seperti pada plafon semula. Nah, tapi kalau kita punya hitung, totalnya limitnya bisa sampai dengan 65 miliar di tahun-tahun awal kan? Wah, ini keren banget. Kenapa sampai sebesar ini? Karena kenaikan biaya rumah sakit sangat tinggi loh teman-teman. Tinggi banget kenaikan biaya rumah sakit. Why? Tadi yang pertama, biaya rumah sakit tinggi karena apa? Teknologi semakin berkembang. Rumah sakit pasti akan upgrade alat-alatnya. Peralatan elektronik rumah sakit itu sangat mahal. Sudah beli alatnya mahal, untuk mengoperasionalkan pun juga membutuhkan orang-orang yang memiliki skill tinggi. Otomatis biayanya mahal juga. Dibebankan ke siapa? Ya ke pasien lah tentunya. Otomatis semakin ke sini biaya rumah sakit semakin mahal. Saya masih ingat dulu saya operasi usus buntu itu habis cuma berapa. Sekarang berapa juta, berapa puluh juta untuk operasi usus buntu. Bisa sampai 40-50 juta loh usus buntu. Ya, itu kan sebenarnya operasi sederhana sebetulnya ya. Ya nggak tahu sih, saya bukan dokter, saya nggak tahu sederhana apa enggak. Tapi menurut saya sih waktu itu saya nggak merasa bahwa ini ada operasi biasa lah, saya nggak takut ke apa gitu. Cuma masuk, bius total, sadar-sadar, udah selesai gitu doang. 2-3 hari udah boleh pulang kan. Dan menurut saya nggak mahal. Sekarang katanya mahal banget gitu kan. Why? Karena sekarang pakai laser. Dulu ya dibedah aja gitu kan. Gitu ya. Jadi inilah perkembangan teknologi semakin tinggi. Karena semakin tinggi otomatis membutuhkan biaya besar. Oke, keunggulan yang berikutnya adalah kita fleksibel memilih kamar ya, rawat inap. Nih, itu saja seperti ini. Untuk yang bronze. Bronze itu Indonesia ya, bronze A. Bronze A dan bronze B. Nah, bronze terbagi dua. Bronze Indonesia dibagi dua, A dan B. Oke. Jadi bronze, silver, dan gold itu ada dibagi dua. A, B, A, B, A, B. A adalah kamar dengan 2 tempat tidur termurah. Oke, yang A. Yang B adalah kamar dengan 1 tempat tidur termurah dengan kamar mandi di dalam. Ya, ini. Oke, saya ulangi. Yang A adalah tempat tidur dengan 1 kamar dengan 2 tempat tidur. Yang A. Yang B adalah kamar dengan 1 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam termurah. Kenapa termurah? Acuannya selalu termurah. The cheapest single bedroom, the cheapest double bedroom. Ya, acuannya selalu itu. Ya. Nah, ini fleksibelnya adalah untuk PPH Plus kita bisa memilih apakah menggunakan kriteria the cheapest single bedroom, the cheapest double bedroom, atau batas harga kamar. Oke. Bronze A 2 kamar, bronze B 1 kamar, masih ada pilihan masing-masing A dan B, opsi 1, opsi 2. Katakanlah yang bronze A ada opsi 1, harga kamar maksimal 500.000, yang opsi 2 harga kamar 1 juta. Oke. Sedangkan yang B, opsi 1 harga kamar maksimal 1 juta, opsi 2 harga kamar 3 juta. Udah mulai buyang belum? Buyang ya? Oke. Buyang. Oke. Ya, oke. Jadi gini teman-teman. Ya, ini hebatnya PPH. PPH bisa memberikan kebebasan kepada nasabah untuk memilih mau menggunakan kriteria yang mana. Yuk kita hitung cara penghitungannya ya. Oke, gini. Saya pakai contoh aja ya. Contohnya gini. Ini misalnya gini ya. Bronze atau silver ya. Bronze atau silver ini sama yang B. Ini artinya 1 bedroom. 1 bedroom, 1 tempat tidur ya, 1 tidur dengan kamar mandi di dalam. Yang opsi 1 juta, harga kamar maksimal 1 juta, 1 tempat tidur maksimal 1 juta, 1 tempat tidur atau harga kamar maksimal 1 juta, yang opsi 2, 1 tempat tidur atau 3 juta per hari. Batas manfaat tahunannya 3 miliar, limit boosternya 12 miliar, totalnya 15 miliar. Oke, kalau nasabah memiliki bronze B opsi 1, ini sama-sama nih, opsinya sama, 13 juga sama. Bedanya bronze Indonesia, silver adalah Asia kecuali Jepang, Hong Kong, dan Singapura. Oke, misal nasabah memiliki bronze B opsi 1, ya 1 juta, dan mau dirawat di rumah sakit Pondok Indah. Oke, harga rumah sakit Pondok Indah kamarnya seperti ini, ya.
dari kelas suite room sampai dengan kelas 3C itu ada tabelnya seperti ini. Oke, yuk kita lihat. Nasabah kan memiliki bronze B, satu tempat tidur, opsi 1. Opsi 1 adalah harga maksimal kamar 1 juta per hari. Jadi bisa masuk ke kamar yang mana? Kalau kita lihat, kalau kita menggunakan harga kamar, maka dia hanya bisa masuk kelas 1A. Oke? Sementara kelas 1A adalah kamarnya 2 tempat tidur. Loh, nggak mau dong dia. Kenapa? Karena dia mengambilnya adalah bronze B. Bronze B adalah 1 tempat tidur. Oleh karena itu dia bisa masuk di kelas VIP. Nah, di sini kita lihat kamar yang memiliki 1 tempat tidur ada 5. VIP, VIPB, VIP, VVIPB, VVIPA, Suite Junior, dan Suite Room. Ini masing-masing 1 kamar. Ya. Tetapi kita punya ketentuan 1 tempat tidur termurah, maka yang paling murah adalah VIP. VIP meskipun harga kamarnya 1,7, dia bisa tetap memilih di kamar ini. Why? Karena dia bisa menggunakan, apakah menggunakan harga kamar maksimal 1 juta atau 1 tempat tidur termurah, maka si nasabah bisa dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah kelas VIP meskipun harga kamarnya 1,75. Paham ya? Oke. Kalau misalnya dia ambilnya opsi 2. Oke. Opsi 2 artinya bisa sampai dengan maksimal 3 juta. Dia bisa masuk kamar yang mana? Mari kita lihat. Bronze B, opsi 2. Bronze B artinya adalah 1 bedroom. Termurah. Nah, mestinya dia harus masuknya ke VIP dong. Yang 175 ya. Tetapi dia ambil yang opsi 2, 3 juta. Maka dia bisa masuk ke VVIP A. Oke, kenapa? Karena VVIP A masih harganya cuma 2,75, masih di bawah ketentuan 3 juta per hari. Inilah fleksibilitasnya teman-teman, bisa menggunakan kategori kamar, jumlah tempat tidur, atau bisa menggunakan harga batas harga kamar. Yuk contoh yang lain lagi ya, misalnya bronze A nih. Bronze A kan berarti kan 2 tempat tidur ya, kalau B 1 tempat tidur, kalau A 1 tempat tidur. Nah, opsi satunya 500.000. Kalau tadi yang B, opsinya kan 1 juta. Yang opsi 2, 3 juta. Kalau yang A, bronze A maupun silver A sama, 500.000 dan 1 juta. Oke, si nasabah nih misalnya ya, dia di daerah nih, di kampung saya di Purwokerto gitu ya. Saya orang Purwokerto gitu ya. Di kampung saya, dia punya bronze A, opsi 1. Kamar maksimal 500.000. Dia dirawat di Rumah Sakit Ananda Purwokerto ya. Oke, artinya kalau bronze A dia di 2 tempat tidur. Kita lihat. Kelas 1 2 tempat tidur. Jadi sebetulnya dia bisa masuk di kelas 1 karena harganya masih 285 masih masuk. Tetapi jangan salah, kelas VIP-nya itu harganya cuma 450 dan itu 1 tempat tidur. Jadi sebetulnya meskipun dia ambilnya bronze A, opsi 1, dia bisa dirawat di kelas VIP, teman-teman. Ya, kelas VIP di Rumah Sakit Ananda di Purwokerto atau kota kecil, ya. Oke, tetapi dengan kartu yang sama, bronze A, opsi 1, kalau dia dirawat di kota besar, di Rumah Sakit Pondok Indah, katakanlah, dia bisa dirawat di kelas 1A, meskipun harga kamarnya 900.000. Karena kelas 1A adalah satu-satunya kamar di Rumah Sakit Pondok Indah yang isi tempat tidurnya 2. 2B 3 ya, 2 3 tempat tidur. 2 dan 3 itu masing-masing 3 dan 6. Jadi sebetulnya dia bisa masuk di kelas 1A yang 900.000 meskipun di atas 500.000 nih harga kamarnya. Nggak masalah. Karena apa? Dia opsi bronze A adalah dia bisa masuk di Rumah Sakit Pondok Indah dengan 2 kamar tempat tidur termurah. Dan satu-satunya kamar yang memiliki 2 tempat tidur di Rumah Sakit Pondok Indah adalah kelas 1A. Jadi kalau saya simpulkan, kalau Anda mengambil bronze A atau yang A atau silver A, kalau di kota kecil, tanya saja VIP-nya berapa per malam atau per hari. Sepanjang masih di bawah 500.000, masuk, Anda pasti bisa diganti dan itu full semuanya dibayar. Tetapi kalau Anda di kota besar, cari rumah sakit terbaik, cari rumah sakit termahal, dan cari kelas yang 2 bedroom.
pasti semurah-murahnya itu udah pasti 1 jutaan lebih gitu, dan Anda tetap bisa diterima dan semua biayanya akan di cover. Begitu? Keren ya? Ini adalah fleksibel banget. Ya, ini fleksibel banget dan ini adalah terobosan breakthrough yang luar biasa dan ini sangat sangat bermanfaat bagi nasabah kita. Oke, keunggulan kelima selanjutnya ada 8 keunggulan teman-teman. Yang kelima adalah manfaat rawat jalan kanker dan cuci darah pun di cover as charge. Ya, dibayarkan as charge loh. Ya, ini keren banget teman-teman ya. Karena untuk kanker dan cuci darah kadang-kadang nggak harus rawat inap. Masuk, kalau cuci darah yang saya tahu gitu ya, begitu masuk cuci darah, masuk pagi, siang, sore, keluar. Tapi itu sekali cuci darah bisa habis 3 juta, 5 juta loh itu. Ya, dan ini di cover as charge. Cukup nunjukin kartu, semuanya diproses, udah selesai. Dan di cover 365 hari. Ini keren banget sih kalau menurut saya, keren banget. Kemudian adalah rawat jalan kanker, cuci darah dilakukan atau rawat inap. Jadi bisa rawat inap, bisa rawat jalan, dan itu di cover as charge, ya. Oke, kemoterapi, radiologi, ya semuanya di cover as charge. Oke, lebih lengkap, lebih keren, ya. Oke, kemudian keunggulan yang berikutnya yang keenam adalah perawatan sebelum masuk rumah sakit maupun sesudah pulang rumah sakit juga di cover, ya. Ini juga di cover. Jadi apa namanya? Sebelum 30 hari sebelum masuk rumah sakit dan 90 hari setelah pulang rumah sakit itu masih dalam rangkaian masuk rawat inap itu, dan itu pun charge dan cashless teman-teman. Kalau rumah sakit PMN ya, PMN adalah Pro Medical Network, itu adalah rumah sakit yang memang jaringannya Prudential, yang sudah bekerja sama dengan Prudential untuk menangani nasabah-nasabah di Prudential ya. Oke, ini keren banget tuh, cashless loh ini ya. Oke, keunggulan yang ketujuh ya teman-teman, keunggulan yang ketujuh ini juga keren juga teman-teman. Oke, kunjungan dokternya lebih banyak, baik dokter umum maupun dokter spesialis ya. Dua kali kunjungan dokter umum dan 2 kali kunjungan dokter, jadi 4 kali kunjungan dokter per hari. Ayo kita lihat kalau ke rumah sakit ya, siapa yang sudah pernah masuk ke rumah sakit? Anda ingat-ingat coba waktu Anda masuk rumah sakit atau Anda ketika menunggui saudara keluarga yang di rumah sakit. Paling tidak setiap hari ada dokter umum masuk. Cuma apa? Ngobrol sebentar, gimana Pak? Bisa tidur? Apa yang dirasakan? Itu doang. Dia ngambil stetoskop, udah selesai. Itu doang. Itu dicas loh itu. Itu kita yang bayar. Oke. Yang berikutnya adalah dokter internis. Dokter spesialis. Ya, kalau misalnya ada tipes, ya biasanya dokter spesialis tuh, dokter internis tuh masuk ke kita. Biasanya siang atau sore atau malam ya, karena dia harus praktek dulu gitu kan. Jadi sehari paling nggak 2. Belum lagi dokter gizi ya, dia tanya gimana Pak makanannya, enak apa enggak gitu ya. Oke. Belum lagi kadang-kadang ada dokter apalah masuk, jadi kita nggak tahu. Nah ini semuanya di cover teman-teman, sepanjang masih memenuhi kriteria ini, 2 kali kunjungan dokter umum dan 2 kali kunjungan dokter spesialis ya, atau subspesialis itu di cover. Ini keren banget ya. Oke. Yang berikutnya yang terakhir yang ke-8 adalah keunggulan adalah pelindungan di luar. Jadi misalnya Anda ambil bronze, terpaksa Anda pas lagi jalan-jalan di Singapura atau di mana, atau rumah sakit Indonesia sudah tidak bisa mengcover dan Anda dirujuk harus ke rumah sakit di luar negeri, itu pun masih di cover dengan batas-batas tertentu tentunya ya. Misalnya kalau bronze nih ya, Indonesia di Asia kecuali Jepang, misalnya di Penang misalnya di Malaysia, maka 50% itu di cover. Lumayan loh, 50% itu cukup gede loh ya. Oke. Jadi ini adalah coveragenya, meskipun Anda ngambilnya bronze yang hanya Indonesia, ketika terpaksa harus keluar negeri pun masih ada sebagian yang di cover. Jadi nggak benar-benar nggak bisa, tetap bisa di cover. Oke. Plus ada yang lain, manfaat lainnya dari PPH. Yang pertama adalah santunan rawat harian. Ini keren juga nih teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nasabah sudah punya asuransi lain, asuransi dari kantor misalnya, atau BPJS misalnya. Oke. Kemudian tidak bisa menggunakan kartu black card kita karena rumah sakitnya bukan rekanan kita misalnya, sehingga dia menggunakan BPJS atau asuransi kantor yang rumah sakit yang bekerja sama dengan kantor, dan semuanya dibayar oleh asuransi itu. Nah kita bisa menggunakan PPH untuk nantinya berbentuk cash, jadi cash plan. Nah ini diganti, lumayan juga nilainya ya, 1 juta per hari loh ini ya, lumayan. Jadi kalau dirawat 7 hari ya, dapat 7 juta lah ya, lumayan ya gitu ya. Oke ya. Oke.
Dan misalnya ini santunan harian rawat inap misalnya nih ya, misalnya yang bronze B itu 1 juta loh per hari. Kalau bronze A tuh 500.000, yang A tuh 500, yang silver tuh 1 juta ya. Oke, kalau gold satu setengah, kalau gold ke atas, yang B ke atas 1,5 juta per hari. Jadi kalau misalnya kita sudah di cover oleh asuransi lain, maka kita bisa digantikan dengan santunan harian aja, jadi kayak semacam cash plan gitu. Ada dua pilihan ketika misalnya menggunakan asuransi lain. Yang pertama adalah klaim PPH ini untuk cash plan-nya, atau yang kedua, ternyata asuransi lain ternyata coverage-nya nggak cukup. Kita harus bayar excess claim. Nah, ini bisa kita klaimkan ke PPH untuk kelebihannya dengan koordinasi benefit. Dua. Atau yang ketiga, tidak usah klaim. Loh, kok nggak usah klaim? Karena kita punya manfaat, teman-teman. PPH Plus ini kalau nggak ada klaim dalam setahun, maka tahun depan naik plafonnya. Dari misalnya yang bronze A ya, dari 2 miliar naik 10%, jadi 2,2. Kan lumayan. Plafonnya naik ya. Jadi kalau nggak ada klaim ya, maka akan naik plafon 10%, maksimal 50% dari plafon awal. Jadi kalau yang bronze A dari 2 miliar jadi maksimal jadi 3 miliar. Ini lumayan loh. 3 miliar ya kan gede. Oke. Plus ada fasilitas lainnya dari PPH ya, Badan Pas PPH Plus Syariah, Pro Prime Limit Booster ya, yang tadi limit booster, kemudian adalah no claim bonus ya, naik 10%, tadi sudah jelaskan, Pro Prime Saver dan manfaat dana Marhama ini khusus syariah ya, meninggal maka dapat bantuan lah dana Marhama. Oke, Pro Prime Saver itu apa? Pro Prime Saver itu adalah kayak semacam on risk. Jadi kalau Anda punya asuransi mobil, pasti ada on risk kan, OR. On risk misalnya untuk mobil, OR-nya 300.000. Maka apapun klaim yang Anda klaimkan ke mobil karena kecelakaan, sehingga mobil Anda penyok dan harus masuk ke bengkel, Anda harus bayar 300.000. Ya, Anda nggak peduli lah berapa yang habis dibayar oleh asuransi. Anda cuma bayar 300.000. Ini juga sama Pro Prime Saver. Jadi ada misalnya katakanlah 4,5 juta, berapapun klaimnya Anda bayar 4,5 juta gitu ya. Oke. Terus kapan sih perlunya Pro Prime Saver? Nah, Pro Prime Saver ini misalnya kalau Anda punya asuransi yang lain, asuransi kantor misalnya gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya Anda sudah punya asuransi kantor, kemudian Anda berniat membeli PPH Plus ini, ambil saja Pro Prime Saver, preminya lebih murah. Dengan premi lebih murah, jadi ketika Anda misalnya harus masuk rumah sakit, ya sudah pakai PPH Plus dan Anda harus bayar 4,5 juta misalnya gitu ya. Nah, lalu 4,5 jutanya ini kwitansinya Anda minta dan Anda klaimkan ke asuransi kantor. Tuh Anda juga dapat juga 4,5 juta dari asuransi kantor kan. Anda berdapat dua keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah preminya lebih murah. Yang kedua, Anda punya dua asuransi gitu ya. Nah, kadang-kadang asuransi kantor kan memang Anda dapatkan, tetapi asuransi kantor hanya bisa Anda dapatkan selama Anda kerja di kantor itu. Nanti setelah Anda pensiun usia 55 udah nggak dapat asuransi lagi. Padahal asuransi kesehatan sangat banyak dibutuhkan ketika Anda sudah pensiun nanti ya, gitu. Oke, kemudian untuk PPH Plus ini kelebihannya ya, ada surplus underwriting juga bisa didapatkan. Masih ingat surplus underwriting pada saat saya jelaskan Bercinta kemarin ya, ketika kita tidak klaim, ketika kita tidak lapse, ketika kita rajin selalu tepat waktu membayar, tidak pernah melakukan withdrawal segala macam, maka kita mendapatkan surplus underwriting. Ya, ini salah satu kelebihan dari asuransi Pro Syariah. Oke, berikutnya pengecualian. Oke, PPH Plus ada pengecualian. Jadi ada beberapa penyakit-penyakit atau kondisi tertentu yang tidak di cover oleh PPH Plus dalam 1 tahun pertama atau 12 bulan pertama. Ya, datanya ada di semua. Sama seperti daftar rumah sakit yang ada di kemarin di waktu saya cerita PCB 88, ada daftar 60 jenis penyakit kritis ya. Ini juga sama, ada 18 kondisi tertentu yang ditangguhkan coverage-nya ditunda dulu selama 12 bulan. Nanti di bulan 12 bulan plus 1 hari sudah bisa diklaim. Ya. Nah, untuk detailnya silakan Anda buka Voga Digital ya, di sana ada, Anda masuk saja ke benefit and pricing, kemudian masuk plan, pilih PPH, kemudian masuk di situ ada pengecualian ya, ada 18. Nanti detailnya juga ada. Kriterianya apa di situ jelas, ada jelas semua. Jadi untuk detailnya ada hernia, ada tumor, TBC, wasir, kemudian yang sering kejadian adalah hipertensi, hernia, kemudian tukak lambung ya, kemudian juga katarak
Ya, yang sering kejadian itu 12 bulan pertama nggak belum bisa di cover. Tapi nanti setelah lewat 12 bulan sudah berjalan lagi. Kecuali penyakit ini sudah ada sebelumnya, ya. Ketika Anda membeli PPH Plus, ternyata Anda sudah pernah dirawat karena penyakit jantung atau pembuluh darah. Oke. Nah, ini sudah pasti dikecualikan selamanya gitu. Ini namanya pre-existing condition gitu ya. Jadi dibedakan antara penyakit yang sudah ada sebelumnya dengan penyakit yang ditunda. Kalau sudah ada sebelumnya, dan Anda harus declare di dalam SPAJ. Kalau Anda nggak declare, ya bisa jadi polis Anda kena namanya non-disclosure. Non-disclosure Anda tidak ada fakta yang disembunyikan. Itu polis dipaksa harus ditutup itu. Nggak dibatalkan polisnya gitu. Tetapi premi tidak dikembalikan. Nah, jadi intinya Anda harus jujur. Jadi untuk penyakit-penyakit yang sudah ada pre-existing condition sampai kapanpun tidak akan bisa diklaim. Oke, tetapi ke penyakit yang belum pernah ada, kemudian Anda beli polis, ternyata tiba-tiba 7 bulan, 8 bulan tiba-tiba tekanan darah tinggi misalnya. Tetapi dalam sejarahnya Anda nggak pernah dirawat karena tekanan darah tinggi di rumah sakit manapun. Tetap ada masa tunggu 12 bulan, tetapi di bulan ke-13, 12 bulan plus 1 hari, terkena sakit hipertensi, maka bisa klaim. Karena memang ini bukan pre-existing condition. Gitu ya. Oke. Next. Ini tabelnya, kecil-kecil banget tabelnya ya. Tapi intinya semua sesuai tagihan lah. Sesuai tagihan. Paling di sini angka yang terlihat besar-besar ya. Ini apapun umur kamar, dokter, bedah itu sesuai tagihan. Yang penting plafon tahunannya, kalau yang bronze 2 miliar, yang A, yang B 3 miliar, silver A 2 miliar, ini totalnya gini ya, kita bisa lihat ya. Oke, nanti Anda buka sendiri aja, di Voka Digital juga ada. Ya, ini lebih jelas. Oke, ketentuan PGB PSGB, ya, ini adalah sama ya. Kemudian ya, dan PPH Plus. Oke, ini sama. Oke, selesai PPH Plus ya. Selanjutnya kita bahas Prutop. Ya, Prutop. Oke, Prutop adalah asuransi tambahan. Jadi ini adalah melekat di dalam PGB sebagai produk dasar. Ini asuransi tambahan hubungannya dengan penyakit kritis atau kondisi kritis. Oke ya. Oke, Prutotal Protection ini ada tanda 90 plus. Apa artinya 90 plus? Artinya ada masa tunggu 90 hari ya. Kalau Anda ingat kembali pelajaran How to Start Right pada saat program 3 in 1 ya, kan Anda lihat 2 juta, 2 juta, 2 juta ya. 2 juta 1 bulan, 2 juta bulan kedua, 2 juta bulan ketiga. Kenapa begitu? Karena ada masa tunggu 3 bulan teman-teman ya. Masa tunggu 3 bulan, di bulan keempat baru bisa klaim sakit kritis. Nah, Prutop ini bisa diklaim di hari ke-91. Ada masa tunggu 90 hari. Makanya di dalam penjelasan program 3 in 1, 2 juta, 2 juta, 2 juta gitu kan. 3 bulan ada masa tunggu. Nah, kita lihat Prutop adalah kondisi perlindungan terhadap kondisi kritis karena perawatan, tindakan atau ketidakmampuan. Why? Gini teman-teman. Dulu yang namanya sakit kritis itu biasanya didasarkan pada kondisi kriteria sakit kritis, serangan jantung lah, kanker lah, segala macam lah. Makanya semua perusahaan asuransi berlomba-lomba. Asuransi kita mengcover sampai sebanyak 60 kondisi kritis. Ada yang bilang, enggak, saya 90 kondisi. Enggak, saya 100 kondisi. Ada yang saya 200. Lama-lama jadi seperti itu. Padahal Anda tahu enggak, setiap tahun, menurut WHO, itu ribuan penyakit baru yang tidak ditemukan. Contohnya kayak sekarang, Corona. Ya. Corona kan enggak pernah ada yang tahu. Sebelum tahun 2020 enggak ada yang tahu apa itu Corona. Oke, begitu muncul Corona, apakah itu termasuk kondisi kritis? Ya, kita nggak tahu juga. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya dia punya polis dan di polis hanya spesifik menyebut penyakit-penyakit yang sudah ada sebelumnya. Kalau penyakit yang baru muncul, yang tentunya nggak bisa di-cover. Ya kan? Nah, ini adalah titik temu. Prutop adalah titik temu. Ini adalah benar-benar breakthrough lagi ya. Prutop menurut saya itu breakthrough banget, luar biasa banget Prudential. PPH breakthrough, ini juga breakthrough. Jadi benar-benar luar biasa. Ya, oke. Kemudian di sini adalah kombinasi ya, kerjasama yang baik sekali antara Prutop, AICC dan CCB 61. Yuk kita bahas satu-satu. Oke. Nah, kriteria klaimnya kalau untuk Prutop yang pertama adalah ada 3.
Pertama, terpenuhi kriteria kondisi kritis EECC plus atau CCP61. Ya. Yang kedua, meninggal dunia. Yang ketiga, ada kondisi minor atau kondisi mayor. Jadi ada tiga kriteria. Nah, kalau 3 kriteria ini terpenuhi, maka keluar UP-nya. Yuk kita satu-satu dulu bahas apa sih kriteria kondisi kritis EECC plus dan CCP61. Oke, ini adalah kondisinya dari EECC plus. EECC plus ada 119 kondisi, ya, terbagi 38 tahap awal, 26 tahap menengah, dan 48 tahap akhir. Ya. Oke, kemudian ada tambahan lagi, 2 tambahan kondisi tambahan, yaitu angioplasti dan komplikasi diabetes, dan plus kondisi katastropik. Ya, oke. Oke, khusus yang tahap awal, yang 38 tahap awal atau kondisi stage awal gitu ya, maka bisa klaim keluar 50%, 50% dari uang pertanggungan Prutop ya. 50% yang SEC ini ya. Oke. Yang tahap menengah dan tahap akhir tuh keluar 100% ya. Kalau untuk tambahan angioplasti 10%, untuk komplikasi diabetes 20%, sedangkan untuk kondisi katastropik 20% keluar ya. Ini adalah kondisi kondisi kritis. Lalu apa saja yang masuk tahap awal segala macam? Teman-teman, nggak akan saya bahas di sini. Saran saya buka Fuga Digital. Di sana ada tuh, ada masuk benefit and pricing, kemudian ada klik Prutop, dan ada di situ ada EECC, ada CCP61. Anda klik EECC aja, klik akan muncul daftar penyakit-penyakit yang tahap awalnya yang kayak apa, tahap menengahnya yang kayak apa, kritisnya akhirnya kayak apa. Di situ ada semuanya ya. Demikian juga dengan untuk yang CCP61. Nah, di sini juga ada banyak banget 61 gitu ya. Kalau EECC lebih banyak lagi dari 119. Sedangkan untuk tahap EECC itu 60 plus 1 angioplasti ya. Nah, untuk detailnya kanker tuh seperti apa? Gini teman-teman, kita nggak bisa ngomong kanker tuh kayak apa, karena kamu untuk klaim kanker itu ada kriteria polisnya. Jadi kalau ada 60 kondisi kritis, ditambah tadi di sini ada 48, 26, dan 38, 119 ditambah 61, ya mungkin ada yang sama sih, dari 48 ini ada yang sama dengan yang 60 tadi ya. Jadi katakanlah dari sekian ratus kondisi ini kriterianya beda-beda. Kriterianya beda-beda. Kita nggak bisa generalisir bahwa sakit kritis adalah A, nggak bisa. Cancer kriterianya beda. Hati beda lagi. Serangan jantung beda lagi. Stroke beda lagi. Nah, ada kriterianya dan semuanya ini di dalam polis disebutkan dengan jelas. Terpenuhi seperti kriteria maka bisa klaim. Kalau tidak, kalau kurang memenuhi maka nggak bisa klaim. Kita bukan dokter, kita bukan tenaga medis, tentunya agak sulit menghafalkan ini semua, kecuali bagi Anda yang memang basicnya adalah medis. Kalau Anda basicnya tenaga kedokteran mungkin nggak ada masalah. Ini hal yang sepele buat Anda. Tetapi buat kita yang tidak memiliki background medis, tidak ada pendidikan kedokteran, ya mungkin setengah mati ngapalin semuanya. So Anda buka aja Fuga Digital, di sana ada semua. Ada tentang pengetahuan tentang penyakit secara umum, dan yang kedua adalah ada kriteria kondisi kritis menurut polis CCP61, menurut polis EECC+. Jadi kalau misalnya di lapangan nasabah Anda lapor, Pak, saya masuk rumah sakit gini katanya serangan jantung, jangan khawatir, jangan bingung, langsung buka Fuga Digital, masuk benefit and pricing, kemudian cari Prutop, ambil CCP61 atau EECC+, cari serangan jantung. Kriterianya apa? Harus ada cek enzim CKMB, ada troponin, ada EKG segala macam. Ada 5. Yang penting 3 terpenuhi sudah bisa klaim serangan jantung. Ya, itu adalah mudahnya seperti itu. Tinggal buka Fuga Digital maka akan muncul semuanya. Akan lebih mudah, lebih simpel dan lebih sederhana. Ya, oke. Jadi ini jadi terpenuhi. Asal terpenuhi semuanya itu maka akan keluar. Kalau CCP61 keluar 100%. CCP EECC dibagi 2. Bisa 50%, bisa 100%. Kalau CCP61 berapa sih keluar 100% dari uang pertanggungan ya. Oke. Kemudian cara yang kedua, kita bisa klaim dengan kondisi minor atau kondisi mayor. Nah, kondisi minor apa sih? Kondisi minor adalah ini ketentuannya. Kondisi minor adalah kalau nasabah dirawat di ICU minimal 6 hari berturut-turut maka sudah bisa klaim 50%. Ya, ini minor. Kemudian ketidakmampuan. Ingat tadi yang saya bilang 180 hari minimal berturut-turut, tidak bisa melakukan 2 dari 6 kegiatan. Dia bisa mandi sendiri, nggak makan sendiri, bergerak, beralih, berpakaian, toileting. Kalau nggak bisa 2 saja, maka dia sudah bisa diklaim kondisi minor, ya 50%. Atau ada pembedahan minimal, invasif ya, atau pengangkatan tumor jinak, di mana di organ utama, jantung, hati, ginjal, paru-paru, otak. Ada tumor di sana,
maka tumor jinak aja, maka sudah bisa klaim 50%. Ya. Diagnosa ternyata ada autoimun dan sudah melakukan terapi imunosupresif sistemik, maka sudah bisa klaim 50% atau kanker kulit tahap awal. Oke, sekarang satu-satu. Perawatan ICU. Artinya kalau kondisi sekarang, nasabah memiliki polis PGB dengan riders, PPH Plus, dan Prutop. Ya, Prutopnya Prutop yang ESCC Plus. Kemudian terkena virus corona. Oke, perawatan di rumah sakit dibayar oleh PPH Plus. Dan mahal loh ya, perawatan PPH Plus corona itu, COVID itu bisa sampai 600 juta kan? Nah, nggak ada masalah karena plafon bronze A saja sudah 2 miliar per tahun, belum limit boosternya. Oke. Tetapi ketika si nasabah masuk rumah sakit dan harus masuk ICU untuk mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit lebih dari 6 hari, maka sudah terpenuhi kriteria kondisi perawatan di ICU 6 hari. Di samping perawatan dengan PPH, dia bisa klaim Prutop 50% keluar dari plafon ESCC Plus. Oke, mudah kan? Apapun sakitnya, kayak mau sakit pneumonia, kayak mau apa, bahkan sakit yang belum pernah ada sebelumnya, asal dirawat di ICU 6 hari, yes, dia bisa klaim ESCC 50%. Gampang. Ya. Kalau ketidakmampuan kan waktunya lama, 180 hari kan, jadi lumayan kan 6 bulan kan. Oke. Atau pembedahan. Nah, ini juga sangat mudah. Sedangkan yang kondisi mayor sama di ICU juga, tetapi 9 hari ya. Kalau COVID itu rata-rata di atas 9 hari loh perawatan. Jadi sebenarnya sudah bisa klaim kondisi mayor. Kalau kondisi mayor udah klaim keluar 100% teman-teman. Baik ECC maupun CCP61 udah keluar 100%. Ketidakmampuannya 3 di antara 6. Kalau tadi yang minor 2 dari 6, ini 3 dari 6. Ada pembenahan terbuka. Kalau untuk mayor, kemudian ada diagnosis kegagalan fungsi organ utama. Jantung, hati, nah paru-paru, ada gagal paru-paru. Maka udah bisa klaim ya. Oke, gitu ya. Ini adalah, jadi sekarang diperluas kriteria klaimnya. Kalau dulu hanya kondisi kritis saja, serangan jantung, spesifik penyakitnya. Sekarang bukan di kondisi kritisnya, tetapi di perawatannya juga bisa, di tindakannya juga bisa, diagnosanya juga bisa, dan ketidakmampuannya juga bisa. Lebih luas, artinya klaimnya lebih mudah. Untuk bisa klaim lebih mudah sekarang, ya, karena diberikan ada 5 kemungkinan untuk klaim. Kondisi kritis, diagnosis, tindakan, ketidakmampuan, dan perawatan. Ya, ini keren ya Prutop. Oke, ada 2 macam paket nih kalau mobil Prutop, paket komplit sama paket apa satunya lagi penting. Ini kayak KFC aja ya, paket paket besar gitu ya. Oke, paket komplit itu apa? Paket komplit adalah Prutop Plan 2, artinya Prutop dan ESC Plus. Artinya kalau tadi kondisi minor, maka keluar 50%. Ya. Kalau mayor keluar 100%. Meninggal dunia 100%. Nah, kalau klaim ESCC yang kondisi kritis yang tahap awal keluar 50%. Tahap menengah dan tahap akhir keluar 100%. Ya. Jadi, kalau ambil ESCC Plus, dia bisa sampai dengan 5 miliar tuh UP-nya ya. Jadi kalau misalnya kondisi kritis tahap awal atau masuk ICU 6 hari gitu ya, atau ada pembedahan pembedahan invasif itu ya. Ya apa namanya kalau minor pembedahan minimum invasif ya benar, maka dia bisa keluar 50%, keluar 2,5 miliar loh itu ya. Oke. Kalau yang pembedahan terbuka yang segala macam udah 100% atau di ICU 9 hari ya, atau 3 di antara 6 ketidakmampuan atau kondisi kritis tahap akhir itu sudah keluar 100%-nya paket komplit. Sedangkan paket penting adalah Protop dan CCP61. Karena apa? Kalau dengan CCP61 dia nggak bisa klaim yang 50%, harus di tahap akhir ya. Misalnya ambil CCP61 ternyata dia masuk ICU cuma 6 hari, cuma 7 hari, ya nggak bisa klaim teman-teman ya, nggak bisa klaim, harus tunggu 9 hari baru bisa klaim Protopnya ini, karena harus sampai di mayor kalau yang CCP61. Yang minor hanya bisa untuk ESCC Plus. Makanya memang kita menyarankan untuk mengambil ESCC Plus. Karena ini lebih lengkap, sangat lengkap, sangat komplit ya. Oke, jadi 50% dan 100% ya. Oke, ini aja sih, selesai Protop. Tapi itu menarik banget. Protop bagus banget ya, Protop bagus banget. Yang berikutnya, yang terakhir adalah ProPayer atau bebas premi.
Ya. Bebas premi adalah kalau terpenuhi kondisi kritis, maka nah bedanya dengan Prutop atau ECC dan CCP 61 apa? Kalau Prutop, ECC dan CCP 61 kalau terpenuhi dapat duit gitu ya, dapat duit. Kalau yang ECC 50%, 50%, kalau CCP 61 100%. Sedangkan kalau Pro Waiver atau Payer nggak dapat duit, tapi dapatnya bebas premi gitu ya. Jadi kalau preminya sebulan 2 juta ya 2 juta sampai dengan usia 65 misalnya. Kalau jumlah-jumlah 2 kali 12, 24 kali 30. Lumayan juga ya 700 jutaan kurang lebih ya. Nah gitu. Jadi terserah Anda mau untuk bebas premi sebetulnya bisa dua macam cara. Pertama membeli Pro Payer atau Pro Waiver, atau yang kedua membeli CCB 61, ECC dan Pro Top. Bedanya kalau ini adalah pembayarannya setiap bulan dibayarkan oleh Prudential ke polis kita. Kalau membeli Prutop, begitu uang cair langsung di top up. Di top up di polis ini untuk nantinya nilai tunainya akan dipotong untuk biaya asuransi. Dua-duanya sama. Dua-duanya sama, silakan digunakan. Mau pakai Propayer atau mau pakai Prutop, ya sama saja. Atau membeli PCB 88. Sama juga kan, Anda membeli PGB dan PPH plus Anda membeli PCB 88. Jadi begitu PCB terkena sakit kritis, klaim menggunakan PCB 88, keluar uang pertanggung jiwa, top up di PGB Anda agar PPH Anda tetap hidup sampai usia 99 tahun ya. Itu salah satu solusi juga. Tapi ini adalah riders yang menurut saya oke juga, bisa dipertimbangkan ya. Kalau memang kalau membeli asuransi baru mungkin lebih mahal, ini bisa mungkin sedikit relatif lebih murah ya. Tapi kalau dibanding ECC dan CCB mungkin hitungannya lebih murah CCB atau ECC ya. CCB lebih murah CCB menurut saya. Ya. Jadi kalau Pro Payer atau Pro Waiver, tadi sejak awal saya jelasin, Pro Payer adalah yang dibebaskan adalah premi dan savernya. Kalau waiver hanya preminya saja, savernya tidak. Ya, itu. Sedangkan spouse ke pasangan, kalau parent adalah ke orang tua ke anak. Oke, teman-teman. Ketika nasabah mengklaim CCB 61, belum tentu Pro-Payer-nya berjalan. Ya, kenapa? Karena Pro-Payer ini kondisi kritisnya hanya 33. Sedangkan CCB 61 60. Pasti ada 30 kondisi kritis yang tidak ada di dalam Pro-Payer, ya. Jadi tidak serta-merta kalau klaim CCB 61 bisa dicairkan, Pro-Payer-nya juga cair. Kalau kondisi sakitnya sama, cair tuh. Ininya bisa dijalankan, uang pertanggungannya juga cair. Nah, kita bisa lihat serangan jantung di sini ada, di sana ada. Bedah bypass di sini ada, di sana. Tetapi tentu ada di CCB 61 dan di ECC yang ada, di sini nggak ada. Gitu ya. Oke, jangan sampai salah. Dan untuk data tabel sakit kritis Pro Payer dan Pro Waiver juga di Voga Digital juga ada. Anda tinggal buka aja di sana kondisi kritisnya dan Anda langsung detailnya juga bisa terlihat. Oke. Jadi manfaat dasar Pro Payer-nya seperti ini. Kalau terjadi sesuatu, polis tetap aktif, memastikan polisnya tetap aktif. Teman-teman, saya sedikit tips saja. Sebuah polis apa sih yang wajib Pro Payer atau Pro Waiver? Saran saya adalah polis-polis yang ada PPH-nya, yang ada manfaat rumah sakit. Kalau tidak ada manfaat rumah sakit, saya pikir nggak perlu payer. Ya, saya pikir nggak perlu payer. Tapi untuk rumah sakit ini perlu banget karena kita harus mempertahankan manfaat rumah sakit selama jangka panjang. Alternatifnya Anda bisa beli payer atau bisa beli CCB 61 atau ECC atau PCB 88. Yang pastinya adalah Anda hitung dulu total premi yang harus Anda bayar selama 20 atau 25 tahun atau 30 tahun, akumulasinya berapa, dan dikonversi menjadi uang pertanggungan CCB 61, ECC Plus atau PCB 88 atau dalam bentuk Pro Payer atau Pro Waiver. Oke. Terakhir, kita akan bahas dasar-dasar investasi asuransi unit link. Semangat ya teman-teman ya. Oke, ini memang materinya banyak banget, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Oke, teman-teman, yang namanya Prulink itu adalah investasi asuransi dan ada investasi. Prulink adalah asuransi kita kenal dengan Prulink adalah unit link gitu kan. Oke. Apa sih investasi? Yang namanya investasi itu pengertiannya adalah bentuk aktiva lah atau aset lah ya yang diharapkan akan menghasilkan mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang gitu ya. Nah, orang dulu berinvestasi biasanya dalam bentuk real kalau zaman dulu ya, beli tanah, beli perhiasan, beli lukisan gitu, itu investasi buat mereka seperti itu ya.
barang berharga gitu. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu ada juga yang namanya investasi dalam bentuk aktiva finansial, ya, sertifikat deposito, saham, obligasi, nah itu seperti itu. Jadi intinya dua-duanya oke, aktif, kelihatan aktifnya, asetnya kelihatan. Ada juga yang aset berupa paper ya, paper aset gitu. Nah, cara investasinya bisa langsung Anda beli sendiri atau tidak langsung melalui broker misalnya gitu ya, atau melalui lembaga-lembaga yang lain. Nah, ambil contoh seperti ini. Kita kan untuk investasi fund Prudential dikelola Eastspring. Eastspring Investment adalah fund manajernya kita. Eastspring Investment adalah fund manajernya Prudential. Eastspring Investment adalah anak perusahaan Prudential Corporation Asia di Hong Kong. Sama seperti PLA, Prudential Life Assurance itu juga anak perusahaannya Prudential Corporation Asia di Hong Kong. Jadi kita sister company ya antara Eastspring dengan Prudential Life Assurance Indonesia Jakarta Indonesia adalah sister company. Oke. Lalu bedanya apa Eastspring dengan perbankan atau treasury atau broker-broker yang lain lah atau investasi lembaga keuangan yang lain? Oke, kalau misalnya nasabah menabung di bank atau berdeposito di bank dengan bunga 5% per bulan, maka dana itu ya dana yang disetorkan kepada perbankan tersebut, maka oleh bank akan diteruskan kepada bisnis atau sektor real misalnya gitu ya. Nah, misalnya hasil bisnisnya dari yang ditanam investasi di perbankan atau treasury itu menghasilkan keuntungan 25%. Maka 5% menjadi hak nasabah karena di deposito kan sudah dikontrak mati nih 5% gitu ya. Jadi mau banknya mau untung mau rugi, nah si nasabah harus dapat 5%, nggak mau tahu gitu kan. Nah, otomatis profitnya banknya lebih gede nih 20% ya. Oke. Kemudian ya investasinya apa ya, macam-macam lah, bisa berbentuk dalam SPI, obligasi, kredit, falas segala macam. Nasabah nggak tahu, nggak perlu tahu, dan dia nggak tahu, pokoknya begitu masuk dananya ya sudah. Dari itu yang akan dikelola oleh perbankan. Untungnya berapa, dipotong hak nasabah 5%, sisanya menjadi keuntungan bank. Dan keuntungannya ini jauh lebih besar daripada haknya nasabah. Nah, sedangkan di Eastspring Investment, premi yang disetorkan oleh nasabah top up, mau top up berkala, mau single top up, ditanamkan, itu maka akan langsung diinvestasikan sesuai fund yang dipilih. Kalau misalnya pilihnya adalah rupiah equity fund atau bentuknya adalah equity atau saham, rupiah equity fund plus discovery equity discovery, kemudian low volatility segala macam, itu adalah saham-saham, adalah fund-fund yang basicnya adalah underlying asetnya adalah aset saham. Maka kalau itu pun mendapatkan keuntungan, Eastspring hanya mengambil biaya pengelolaan, let's say 2%. Ya, 2% dari total pengelolaan ada diambil 2%, sisanya adalah merupakan keuntungan dari si nasabah. Ya, di sini 25 potong 2 harusnya 23, ini salah tulisannya 20. Kalau perbankan 20, 25 potong 2, 20 menjadi profit bank. Kalau di sini 23% menjadi profit nasabah. Tapi kalau ternyata hasil investasinya merugi ya, minus 30%, ya itu menjadi resikonya si nasabah ya. Kalau tadi nasabah kan nggak mau tahu kalau di perbankan, mau banknya rugi ya saya harus dapat 5% gitu ya. Nah, jadi bedanya adalah di perbankan resiko ada di bank, kalau di Prulink resiko ada di nasabah. Tapi kalau untungnya gede, kalau rugi ya silakan ambil sendiri. So di sini harus saya ingatkan lagi di sini teman-teman, ketika Anda menjual asuransi unit link, pastikan nasabah Anda memahami masalah investasi finansial seperti ini. Satu. Yang kedua, memastikan nasabah menyetujui risiko-risiko yang mungkin akan muncul di kemudian hari. Ya, yang ketiga, pastikan profil risk profiling nasabah Anda adalah moderat atau agresif. Kalau profil risikonya adalah konservatif, belokkan saja, sarankan saja untuk membeli asuransi tradisional. Karena asuransi tradisional dapat dikatakan tidak ada risiko. Tidak ada risiko investasi sama sekali. Sedangkan di unit link, risiko investasinya relatif tinggi. Oke, sedangkan fund pilihan dananya juga sini banyak sekali. Ada yang rupiah, ada rupiah value discovery, equity fund, ini equity, rupiah equity fund, infrastructure, kemudian equity fund, macam-macam, banyak sekali. Ada yang rupiah, ada yang dolar, ada juga yang syariah. Ya, fundnya banyak sekali. Oke, jadi nasabah boleh memilih tergantung dari style dia, karakter dia, ya, atau privilege yang dia pilih. Oke, ini saya ambil contoh ya, ini contoh aja nih teman-teman ya, bukan
bukan pasti ini yang terbaik. Contoh saja, kenapa contoh? Karena 4 fund ini adalah fund yang paling tua ya, dari pertama kali unit link ada tahun 99 bulan April itu sudah ada. Yang pertama kali muncul adalah managed fund ya, tahun bulan April tahun 99. 20 April, 19 April. Kita lihat nih. Jadi ada managed fund, kemudian ada juga equity fund, ada juga cash fund, fixed income fund. Equity saham, cash fund adalah deposito, fixed income adalah obligasi, obligasi itu surat utang ya. Kemudian managed fund itu campuran antara saham, obligasi dan deposito. Kita lihat ya. Secara umum 4 fund ini mengalami grafiknya naik ya selama 99 sampai 22 tahun 2021 ya, selama 20 tahun itu selalu naik, 22 tahun selalu naik ya. Meskipun Anda lihat grafik di fixed income, managed fund dan equity itu mengalami naik turun. Tetapi kalau ditarik garis lurus selalu naik. Nah, jadi kalau kita latarkan gini, kalau cash fund ini deposito, nggak ada risiko teman-teman, selalu naik rata tenang gitu ya, nggak ada risiko. Jadi kalau kita rata-rata, kalau rupiah cash fund itu underlying asetnya adalah deposito, kita lihat kurang lebih rata-rata 7% lah sejak diluncurkan ya, 7% per tahun. Tetap lebih gede loh dari deposito loh. Kalau deposito kan 3-4%, kalau mungkin kalau prime customer mungkin ada 5%, 5-6%, masih dipotong pajak 20%. Kalau ini 7% sudah net dari pajak. Why? Karena atas hasil keuntungan ini sudah nggak dikenakan pajak lagi. Ya, oke. Jadi gini teman-teman, nilai tunai yang ada di polis unit link ketika diambil itu nggak dikenakan pajak. Why? Karena pada saat membeli fund, misalnya membeli rupiah cash fund. Rupiah cash fund kan underlying asetnya kan deposito. Jadi pada saat membeli deposito itu sebetulnya sudah dikenakan pajak atas bunga deposito 20%. Jadi kalau sudah dikenakan pajak, ya di akhirnya nggak dikenakan pajak lagi. Demikian juga ketika membeli equity atau saham juga sama. Pada saat terjadi transaksi pembelian saham dan penjualan saham atau pengelolaan dana saham itu sudah dikenakan pajak. Jadi underlying asetnya sudah bayar pajak. Jadi untuk fund ini pun juga nggak ada pajak. Ya. Ini adalah cash fund, kita lihat karakternya. Ya, ya komposisinya 57% kas dan deposito. Ya, kemudian ada apa namanya, ini ada surat utang sektor keuangan 37%. Ini ada surat utang Adira, Astra, BCA Finance ya, ini adalah sektor-sektor keuangan semuanya ya. FIF ya, kemudian juga ada komunikasi juga, Indosat segala macam. Ini ada surat utang, obligasi. Jadi ini komposisi antara kas, deposito dan obligasi. Obligasi 37%, kas dan deposito 57-57%. Makanya secara rata-rata adalah tingkat investasi atau return investasi rupiah cash fund sejak diluncurkan kurang lebih sekitar 7%. Kemudian yang kedua adalah fixed income fund. Fixed income fund adalah pendapatan tetap atau obligasi surat utang. Ya, kita lihat secara rata-rata 9,61 ya, kita lihat ya itunya ya, return investasi sejak diluncurkan selama 20 tahun ini kurang lebih 9,61. Grafiknya juga naik turun, tetapi masih oke lah, masih menengah lah ya resikonya lah ya. Kalau cash fund dapat dikatakan resikonya rendah sekali, rata gitu. Nah, kita lihat secara karakternya, ini ada surat utang semua, 89% ada surat utang negara, aman banget. Kemudian surat utang sektor keuangan dan kas deposito ya. Kita lihat kalau menurut saya sih aman banget lah ya. Ini adalah surat utangnya milik negara semuanya. Oke. Yang berikutnya adalah ini saham ya. Equity fund. Kita lihat meskipun naik turun, kita lihat nih tahun 2008 ya terjerembab. Kemudian tahun 2000 berapa lagi nih? 2014-15 juga terjerembab. Nah, ini kemarin nih tahun 2020 nih. Krisis corona ini juga turunnya juga drastis. Mirip-mirip seperti turunnya ini. Nanti kita lihat nih di akhir bulan Maret ularnya Prudential akan kelihatan nih. Tahun 2020 itu berapa? Saya yakin mungkin 50% mungkin ya turunnya ya. Di atas 50, minusnya mungkin minus 50%. Tapi don't worry. Sekarang sudah naik lagi nih sekarang. Kita lihat nih ya. Sudah refund nih, sudah rebound, sudah kembali. Jadi kalau waktu itu ya, ketika si nasabah turun begini jangan panik. Turun begini harusnya top up. Dengan top up maka keuntungannya bisa berlipat-lipat ganda ya. Jadi biasanya nih ya, nanti kalau kita lihat
kinerja investasi, kinerjanya di tahun ini saya nggak tahu apakah di akhir tahun 2020 berapa ya. Mungkin di tahun 2020 mungkin di kisaran segini. Mungkin kalau kita lihat penurunannya mungkin sekitar 30-an persen lah ya, 30-an persen. Karena cepat sekali nih sebetulnya nih. Corona ini sebenarnya cepat banget krisisnya. Kalau 2008 tuh lama itu, lama banget. Makanya turunnya bisa sampai 50% tuh waktu itu. Ya 50% 2008, kemudian 2009 repo-nya naik 100%. Itu balik normal lagi, jadi 100% balik ke titik awal lagi gitu. Ini juga ke titik awal lagi. Nah kalau kita lihat dari saham equity fund, kita lihat ada sektor keuangan 36%, kemudian barang konsumsi 22%, kemudian layanan komunikasi 11%, konsumen diskresional 7%, energi, material, kasih besar, dan lain-lain. Kita lihat efek terbesar yang dimiliki adalah ada Astra, ini perusahaan blue chip lah ya, Astra, BCA, Mandiri, BNI, BRI, Charon Pokpan, Sampurna, Indofood, Telkom, wah ini Unilever, wah ini semuanya saham-saham blue chip lah, saham-saham yang aman, pasti memberikan keuntungan ya, bukan saham-saham gorengan lah ya kalau saya lihat. Jadi ini adalah saham-saham yang menurut saya berkinerja baik. Ya, saham-saham sudah terkenal ya. Oke. Nah ini adalah campuran teman-teman, campuran antara saham, obligasi dan pasar uang atau deposito. Secara rata-rata sejak diluncurkan ada return investasinya sekitar 11,67%. Oke ya, kita lihatnya ini, kita lihat ini sesuai karakternya ya, karakternya saham dan obligasi kan juga seperti ini, dia akan ngikut juga, cuma memang tidak terlalu setajam di equity fund. Oke, kita lihat di sini ada komposisi saham juga, ada sahamnya BCA, ada sahamnya BRI, dan dia juga obligasi pemerintah 67%. Ini masih oke banget karena aman ya, pemerintah dan obligasi, international government bond macam ya, kemudian juga oke lah gitu. Oke, kemudian sistem tadi adalah jenis fundnya, kemudian underlying asetnya apa, kemudian pemilikan efek terbesarnya apa, Anda kita sudah bisa sama-sama lihat. Anda juga bisa lihat juga nanti untuk fund-fund yang lain ya, karena tadi kan saya ambil contoh hanya 4 perwakilan dari saham, perwakilan dari obligasi, dan deposito gitu kan. Yang syariah kan mirip-mirip juga. Nanti silakan Anda pelajari sendiri ya. Nanti kalau ada waktunya saya akan bahas juga masalah investasi unit link ini. Oke, ini adalah strategi investasi sebetulnya. Dollar cost averaging adalah strategi investasi untuk yang menurut saya adalah strategi yang digunakan untuk asuransi unit link atau pro link. Nah, jadi dollar cost averaging adalah secara investasi melakukan membeli sejumlah dengan dana yang sama dalam periode yang sama, dan dia terus berinvestasi pada salah satu bentuk komponen instrumen investasi dengan harapan nantinya menghindari unsur spekulasi. Nah, kebanyakan orang berinvestasi prinsipnya adalah beli murah jual mahal gitu ya. Nah akhirnya apa? Kalau itu terjadi, kalau dia tidak terlalu menguasai masalah, malah terjerembab. Oleh karena itu, kalau untuk menghindari terjadinya spekulasi dan meminimalisirkan resiko, maka dollar cost averaging adalah menurut saya adalah cara yang paling bijaksana. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Misalnya nih, jadi ada 2 metode dollar cost averaging, yang kiri dan yang kanan adalah buy and hold strategy, beli, tahan, nunggu ketika murah beli gitu kan. Tapi ketika beli murah, timingnya udah lewat, keambilnya yang mahal gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Ambil contoh, sama-sama memiliki dana 120 juta dalam waktu 1 tahun misalnya katakanlah ya. 120 dalam waktu 10 tahun. Oke. Per tahun investasinya adalah 12 juta. Oke. Ketika harga unit pada saat itu 2000 ya. Kalau yang sistem dollar cost averaging, dia selalu beli. Berapapun harganya dia selalu beli. Berapapun harga unit pada saat itu, mau murah mau mahal dia terus beli. Oke. Jadi dengan alokasi dana setiap tahun 12 juta dia beli. Katakanlah ketika harga unitnya adalah 2000, maka 12 juta itu mendapatkan 6000 unit. Gitu ya. Oke. Di tahun kedua, ketika harga unit turun jadi 1500, dengan dana yang sama 12 juta, dia beli juga sehingga dia dapat 8000 unit. Oke. Di tahun ketiga, harga unitnya turun lagi jadi 1200. Dia beli lagi
dengan dana yang sama 12 juta tadi, maka dia mendapatkan 10.000 unit. Ya, gitu terus. Jadi ketika harga unit turun dia bukannya panik, dia justru beli lagi. Karena apa? Ketika harga unit turun, maka jumlah unit yang dibeli akan semakin banyak. Contohnya seperti ini. Ketika harga emas 1 gram 100.000 naik menjadi 500.000, orang beli atau jual? Pasti jual. Oke ya. Tetapi ketika harga emas yang tadinya 500.000 tiba-tiba turun jadi 50.000, apa yang Anda lakukan? Beli dong. Kenapa? Karena kita tahu yang namanya emas pasti akan naik dalam jangka panjang. Ini juga sama. Tadi di depan saya tunjukkan. Saham-saham blue chip yang dibeli oleh Prudential, oleh Eastspring Investment adalah saham-saham yang memiliki fundamentalnya bagus. Artinya ketika harganya terperosok, itu pasti bukan faktor internal perusahaan. Itu pasti adalah faktor eksternal. Tadi kita lihat tahun 2008, 2014, 2015, 2012, dan 2020. Itu semua adalah faktor-faktor eksternal, krisis eksternal. Tetapi perusahaan-perusahaan yang berfundamental kuat itu pasti akan kembali lagi pada kinerjanya semula. Ya, tadi misalnya Astra, siapa yang nggak kenal Astra? Ya, kemudian Unilever, siapa yang kenal Unilever? Itu adalah perusahaan-perusahaan yang sangat kuat. Perbankan, BCA, Bank Mandiri, BRI, sangat kuat. Jadi kalau turun itu karena sentimen-sentimen negatif secara eksternal, faktor makro dan mikroekonomi, tapi bukan dari fundamental perusahaan itu sendiri. So pasti akan membaik. Jadi ketika harga unit turun, jangan panik, justru beli. Karena dengan harga unit turun, maka jumlah unit yang Anda beli semakin banyak. Ketika harga emas dari 1 juta turun jadi 500.000, kira-kira dengan jumlah uang yang sama, berapa gram yang bisa Anda beli? Pasti jumlah gramnya semakin banyak, iya kan? Sehingga suatu saat harga emas akan kembali normal lagi, maka ketika dijual, maka nilainya akan sangat besar. Ini juga sama berlaku untuk unit ini, unit dari fund pooling ini. Ya, terus jadi kalau menggunakan dollar cost averaging selama 10 tahun maka akan terkumpul 75.000 unit dari strategi dollar cost averaging. Sementara kalau menggunakan strategi buy and hold strategi, dia akan nunggu ketika harganya mahal, dia tunggu sampai dia murah gitu kan, murah kemudian dia beli. Tetapi sekali lagi timing kadang-kadang tidak mendukung. Kadang-kadang kita suka nggak tahu kapan waktu yang tepat gitu kan. Nah akhirnya ya bisa jadi dengan jumlah dana yang sama, jumlah unit yang terkumpul cuma bisa lebih sedikit, 60.000. Jadi keuntungannya yang diterima hasil investasi secara dollar cost averaging secara umum, secara rata-rata akan lebih besar daripada menggunakan strategi tadi hold atau buy and hold strategi. Biar lebih gampang saya akan tunjukkan sebuah ilustrasi. Ini adalah contoh ini harga unit nih ya. Selama 12 tahun katakanlah. Di tahun pertama 10.000 harga unitnya, kemudian turun terus di tahun ke-12 balik lagi 10.000. Bayangkan kalau Anda membeli sekaligus 1 miliar di sini, maka 12 tahun kemudian ya harganya tetap 21 miliar. Karena apa? Dulu Anda beli di harga 10.000, sekarang Anda jual di harga 10.000, ya Anda nggak untung sama sekali. Ketika turun-turun Anda panik. Waduh, lo kok turun? Yang tadinya 1 miliar, begitu sampai di sini, cuma tinggal 400 juta. Waduh, gitu kan? Teman-teman, ketika ini di sini adalah sebetulnya Anda belum rugi. Ini baru kerugian di atas kertas. Ketika Anda likuidasi aset Anda jual aset Anda, iya kerugian Anda menjadi nyata. Ya, ingat. Kerugian yang terlihat di dalam kertas itu sebenarnya adalah kerugian hitung-hitungan doang, belum nyata. Tetapi ketika Anda eksekusi dan Anda jual, maka yes, kerugian itu menjadi nyata. Ketika rebound, semuanya kembali normal kembali, maka di sini dana Anda tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Lalu seharusnya apa yang harus dilakukan? Ketika turun, mestinya adalah beli lagi, harusnya seperti itu ya kalau punya duit. Oke. Kalau menjadi jadi ketika dana itu akhirnya kembali rebound naik ke atas, dia mendapatkan keuntungan, menikmati keuntungan ada kenaikan harga unit. Ya, jadi kalau misalnya nih, kalau saya punya uang 1 miliar,
Jangan sampai seperti ini, mendingan saya bagi-bagi. Caranya adalah selalu membeli setiap bulan atau setiap tahun di harga berapapun di Bluetooth. At the end, sebetulnya keuntungannya juga gede. Dengan grafik yang seperti ini, keuntungannya bisa sampai dengan 90% loh. Dengan modal 12 juta mendapat keuntungan total dana terkumpul jadi 23. Jadi sekitar 11.500, hampir 100% keuntungannya. Padahal harganya kembali lagi ke titik awal. Ya, ini adalah strategi investasi dollar cost averaging, dan unit link menggunakan strategi dollar cost averaging. Dengan nasabah top up berkala setiap bulan, itu adalah dollar cost averaging sebetulnya. Ya, top up berkala adalah single premi, tanam sekaligus, biarin dia ngikutin swing dari harga unit itu. Ada risiko juga, ada risiko. Maka mungkin beberapa jenis fund mungkin lebih cocok untuk dilakukan secara dollar cost averaging. Ada beberapa jenis fund yang masih oke dilakukan secara single premium, ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat konsep dari asuransi unit link atau program 3-in-1 yang kita miliki, ya program proteksi plus investasi itu mirip-mirip kayak perbankan. Konsepnya kayak prinsip kura-kura, teman-teman, ya. Kayak kura-kura itu, kalau kayak kura-kura kan kakinya 4 gitu, ya, kayak kura-kura. Jadi kalau di perbankan ada kegiatan setor, di kita juga ada kegiatan setor, ada kegiatan ngambil, tarik tunai, di sini juga ada tarik tunai, ya, bisa dilakukan untuk apa aja. Dan bisa juga di sana ada manfaat yang menjadi benefit tambahan dari rekening di tabungan kalau kita di bank. Bisa untuk auto debit PLN, auto debit Telkom, tagihan-tagihan kartu kredit segala macam, ya. Kita juga sama, ada auto debit untuk biaya-biaya asuransi gitu kan, untuk ada mungkin Prutop lah, untuk apa TPD lah, total permanent and disablement dan segala macam gitu, termasuk PPH lah, rawat inap segala macam. Dan pastinya dibebankan juga biaya administrasi. Ya, jadi sebetulnya mirip seperti perbankan, tetapi bedanya apa, teman-teman? Bedanya apa? Prinsip kura-kuranya bank dengan kita, 3-in-1-nya kita, proteksi investasi. Kalau di perbankan, kita menggunakan fasilitas, maka saldo kita berkurang. Ya, kita membayar fasilitas untuk tagihan PLN, tagihan Telkom, tagihan kartu kredit, dana kita berkurang. Dan kita mendapatkan manfaat kenikmatan menikmati lampu, menikmati komunikasi, hanya itu. Tetapi kalau di 3-in-1, saldo ini tidak berkurang karena terpisah, ya. Ada saldo investasi premi, ada saldo top up, premi top up. Dan ketika terjadi sebuah kondisi, maka kenikmatan yang kita nikmati adalah nilai tunai dan uang pertanggungan. Ketika terjadi sakit kritis, ketika terjadi bahkan mungkin harus dirawat di rumah sakit dan harus dibutuhkan dana sampai miliaran, dan ini tidak mengurangi saldo kita, justru saldo kita bertambah, ya. Ini bedanya. Ketika kita menggunakan manfaat ini, saldo kita tidak berkurang, tetapi saldo kita bertambah. Oke, thank you. Itu adalah materi pada hari ini, teman-teman, ya. Jadi produk knowledge sudah selesai, ya. Produk knowledge yang versi yang pertama adalah tentang asuransi dan tradisional. Ya, sekarang kita belajar unit link. Ada PIA, ada PGB, PSGB, dan yang terakhir adalah kita belajar dasar-dasar investasi secara sederhana. Terima kasih atas kebersamaan kita, ya. Senang sekali berbicara dengan Anda, senang sekali berbagi dengan Anda. Semoga apa yang saya sampaikan menambah insight bagi Anda semua, dan sehingga Anda bisa lebih maju lagi di masa-masa yang akan datang. Akhirnya, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai bertemu kembali, dan see you at the top.